Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Xiao Yan memandang Guli yang masih gelisah secara emosional dengan acuh tak acuh, garis api aneh yang hampir tak terlihat tiba-tiba keluar dari mata Gu Jingwubo, berkedip di depan mata Guli seketika. Dan pada saat yang sama ketika garis tipis melintas, seluruh tubuh Guli terkejut seketika, seolah-olah dia mendengar gemuruh guntur, dia tiba-tiba terbangun. Yan Xiao, ini, kau baru saja. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan barusan juga membuat Guli melontarkan kata-katanya saat dia berbicara saat ini, meskipun dia ingin mengungkapkan sesuatu di dalam hatinya, dia akhirnya tersangkut di tenggorokannya. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum ringan, dia secara alami mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh Guli, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan tadi melampaui kognisi Guli tentang Kaisar Setengah Bintang 3. Kekuatan semacam itu, jika Xiao Yan menjadi Kaisar Setengah Bintang 8 di masa depan, saya khawatir bahkan dengan kekuatan Guli, akan sulit untuk menekannya, mungkin dia akan dilawan olehnya sendiri. Hanya saja dia hanya setengah Kaisar Bintang 3, tetapi dia memiliki keterampilan bertarung untuk secara paksa melintasi barisan dan menghadapi setengah Kaisar Bintang 6. Kekuatan seperti ini sudah melawan langit. Tapi sekarang, Xiao Yan, yang sudah kuat, tidak hanya memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi yang sangat kuat, tetapi bahkan tubuh fisiknya sangat kuat sehingga dua jari dapat menangani pukulan kekuatan penuh dari setengah Kaisar Bintang 1. Rekornya benar-benar menakutkan. Dua jari lebih kuat dari satu bintang dan setengah Kaisar, tetapi jika ke-10 jari dibuka penuh, kekuatan semacam itu akan sangat kuat. Saya khawatir, bahkan dengan kekuatan setengah Kaisar Bintang kedua di tahap akhir, dengan tubuh Xiao Yan sekarang, dia dapat membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Kematian Wei Yi hari ini pasti akan menjadi batu loncatan bagi Xiao Yan, saya khawatir hanya dalam beberapa hari, nama Yan Xiao akan menyebar ke seluruh wilayah barat daya. Di atas Void Square, ucapan Guli juga membangunkan semua orang di lapangan secara instan, dan pusat kekuatan tertinggi setengah Kaisar itu tidak perlu dikatakan, tidak ada yang lain selain kejutan di hati mereka selain kejutan. Adapun penonton yang tak terhitung jumlahnya di mimbar, setelah pisau emas Wei Yi terjepit oleh dua jari Xiao Yan, mereka mengambil semua yang ada di tempat kejadian ke mata mereka, menjadi kacau. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang di atas tribun, dan pusat kekuatan setengah Kaisar itu tidak punya waktu untuk merawat mereka. Pada saat ini, semua perhatian mereka terfokus pada satu-satunya fokus dalam adegan ini, Xiao Yan. Hehe, maaf, Presiden Guli, aku tidak sengaja membunuh kepala alkemis dari Serikat Alkemismu, tapi menurutku, ini bisa dianggap sebagai menghilangkan bahaya tersembunyi bagi Serikat Alkemis. Lagi pula, hari ini apa yang dilakukan Wei Yi melawan Serikat Alkemis? Xiao Yan langsung memilih untuk mengabaikan tatapan yang menembak dari segala arah, dan menatap Guli dengan senyum di sudut mulutnya, dan dari sudut matanya, dia melirik Old Monster Who di samping Guli dari waktu ke waktu. Tetapi pada saat yang sama, Xiao Yan secara tidak sengaja melihat tatapan Old Freak Who melewati tubuh Modi. Segera, Xiao Yan juga mengerti sedikit di dalam hatinya, monster tua Who ini mungkin bukan yang diundang oleh Wei Yi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan, tetapi senyuman muncul di sudut mulutnya lagi, dan dengan kilasan sosoknya, dia mendatangi Guli. Kecepatan yang begitu menakutkan membuat monster tua Who di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut, tapi kemudian dia mendengus dingin, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya, sosok kurusnya berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Pada akhirnya, di bawah penyelidikan Guli, dia pergi sepenuhnya, dan Xiao Yan juga berdiri diam dalam kehampaan, menunggu kepergian Old Freak Who. Sebagai setengah Kaisar Bintang 8, Old Freak Who tahu bahwa di depan Guli yang kekuatannya mirip dengannya, dia tidak memiliki kemungkinan untuk menyembunyikan auranya, dan memainkan trik kecil itu tidak menyenangkan. Yan Xiao, kamu baru saja melakukan gerakan itu, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Old Monster Who pergi, Guli mau tidak mau bertanya pada Xiao Yan dengan prihatin, dan Xiao Yan juga tersenyum tipis saat mendengarnya, mengulurkan tangan kanannya, dan mengibaskannya dari udara tipis. Dalam sekejap, di ruang angkasa, energi yang terlihat dari langit dan bumi mengembun dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan berubah menjadi setetes energi putih susu yang sangat murni di telapak tangan Xiao Yan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk Asanto petarung berpangkat tinggi untuk menerobos satu level.
Melihat ini, Guli juga mengerti di dalam hatinya, tetapi di mata menatapnya, itu tampak lebih sulit dipercaya, dan Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya dengan ringan, dan tidak banyak bicara. Sekarang Wei Yi sudah mati, Guli tentu saja tidak akan banyak bicara. Meskipun dia adalah kepala alkemis dari persekutuan alkemis, tindakannya telah menyentuh garis bawah persekutuan alkemis. Lagi pula, dalam nama, Xiao Yan, juga anggota guild alkemisnya. Oleh karena itu, bahkan jika Xiao Yan tidak membunuhnya, Guli dan Qilin tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kematian Wei Yi selalu menjadi perhatian besar di benak Guli dan Qilin. Makam, mereka tentu saja sangat bahagia, bagaimana bisa mereka menyalahkan Xiao Yan. Guli tersenyum pada Xiao Yan, dan dengan kilasan sosoknya, dia muncul di tengah Void Square dalam sekejap, dengan pikiran, paksaan tak terlihat menyapu seluruh Void Square dalam sekejap. Beberapa saat yang lalu, stan yang seperti pasar sayur tiba-tiba menjadi biasa seiring dengan meluasnya paksaan. Di alun-alun ini saat ini, monster Tuahu telah pergi, dan Guli tentu saja yang terkuat, dan yang kuat selalu bisa menjadi tuannya. Semuanya, mantan ketua alkemis dari Guild Alkemisku merasakan kebencian terhadap guildku, ingin mengkhianatinya, dan bahkan ingin membunuh tetua dari Guild Alkemisku. Orang-orang berbahaya seperti itu, Guild Alkemisku, pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Sekarang pengkhianat ini telah dibunuh oleh Penatua Yan Xiao dari persekutuan alkemisku. Orang tua Guli, yang bertindak atas nama persekutuan alkemis, dengan ini mengumumkan bahwa kepala alkemis yang baru adalah Penatua Yan Xiao. Begitu kata-kata Guli keluar, tidak hanya orang yang tak terhitung jumlahnya di tribun, tetapi bahkan Xiao Yan sendiri terkejut dengan kata-kata ini, bagaimana dia bisa ditunjuk sebagai kepala apoteker dengan cara yang begitu gila. Adapun perubahan ekspresi Xiao Yan, Guli tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi terus berbicara setelah jeda. Mulai sekarang, Tetua Yan Xiao memiliki hak yang sama dengan Patua Guli dan Wakil Presiden Qilin di persekutuan alkemis kita. Kita bertiga setara. Semua orang di lapangan, jika ada yang tidak menyukai Tetua Yan Xiao, kamu bisa datang ke persekutuan alkemisku, dan tentu saja seseorang akan memperlakukanmu dengan baik. Di akhir pidato, makna yang mengancam dalam kata-kata Guli menjadi semakin serius, menyebabkan corak dari banyak pusat kekuatan setengah kaisar di lapangan berubah sesuai, dan pikiran penasaran di hati mereka dengan cepat dipadamkan olehnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Guli, wajah Modi menjadi semakin suram, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa konferensi apoteker hari ini tidak dapat berjalan seperti biasa, dan hanya bisa menunggu sampai besok. Melirik tajam ke arah Xiao Yan dan Guli, Modi meletakkan pil di telapak tangannya dengan satu tangan, menjentikkan lengan bajunya, mendengus dingin, dan berjalan pergi. Di Guild Alkemis, di satu aula, semua anggota tingkat tinggi dari Guild Alkemis berkumpul di sini. Xiao Yan, sebagai kepala alkemis baru, secara alami sangat diperlukan. Beberapa orang duduk, tetapi wajah Xiao Yan yang agak muda membuat mata semua orang tanpa sadar beralih ke Xiao Yan. Tentu saja, itu lebih karena kekuatan Xiao Yan dan statusnya saat ini. Kepala alkemis dari Serikat Alkemis, status ini, bahkan dibandingkan dengan Guli dan Qilin, tidak kurang dari itu, ditambah dengan dukungan mereka berdua, status Xiao Yan di Serikat Alkemis, itu tidak tergoyahkan. Setelah semua orang duduk, Guli di kursi utama juga mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan sambil tersenyum, menyesap teh di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Kakak Yan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu lakukan bulan ini. Aura di tubuhmu begitu kokoh, mungkin tidak lebih buruk dari rata-rata setengah kaisar bintang 6. Begitu kata-kata Guli keluar, semua tetua di lapangan menunjukkan sentuhan keterkejutan di wajah mereka. Junior yang luar biasa seperti itu membuat senior mereka merasa sedikit malu. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya mengasah penguasaannya dalam memurnikan obat sedemikian rupa, tetapi kekuatannya bahkan lebih hebat. Bahkan setengah kaisar bintang 6 harus menundukkan kepalanya dan meminta maaf di depannya. Dengan semua hal ini, bagaimana orang tua ini tidak merasa tidak berdaya? Para tetua saling memandang, tetapi mereka semua melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Dunia yang hebat telah datang, dan dunia pusat ini sudah didominasi oleh orang-orang muda. Mereka, orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, harus benar-benar turun tahta biarkan Xian. Apakah itu anak laki-laki setengah suci dari keluarga Li,
Xiao Yan di depannya, atau bahkan pemilik pavilion Yunyin yang lebih misterius. Ketiganya adalah talenta luar biasa sejati di wilayah barat daya daratan, dan mereka adalah pahlawan sejati rakyat naga. Masa depan mereka hari ini tidak terbatas, dan mereka mungkin tidak menjadi pahlawan di masa depan, dan dunia mungkin tidak dikendalikan oleh mereka. Di hadapan dunia yang hebat, antre lebih awal, ini, mungkin bagi orang tua seperti mereka, juga merupakan kesempatan untuk menyaksikan. Jika Anda dapat menjalin hubungan yang baik dengan mereka, selama mereka memiliki kesempatan untuk bangkit, maka keturunan Anda juga dapat dilindungi oleh mereka, dan mereka dapat dianggap memiliki tempat di dunia yang hebat ini. Mendengar kata-kata Guli, Xiao Yan memiliki senyum datar di wajahnya, dan tidak merinci. Melihat ini, Guli tidak ingin bertanya lagi, tetapi berdiri perlahan dari kursinya, menoleh ke Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao, Anda adalah kepala apoteker dari persekutuan alkemis saya, dan Anda sangat penting. Sebagai Presiden Serikat, saya sangat berharap Penatua Yan Xiao dapat memenangkan kehormatan untuk persekutuan alkemis saya. Xiao Yan tertawa ketika mendengar ini. Karena Guli ingin membantunya menghindari masalah yang tidak perlu, dia pasti tidak bisa mengharapkannya. Sekarang semua pikirannya tertuju pada masalah penyulingan obat, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan bagian luar. Orang-orang itu, jika ada satu hal yang kurang, maka ada satu hal yang kurang. Dengan pemikiran ini, Xiao Yandang mengangguk dan tersenyum, tetapi juga berdiri, dan berkata sambil tersenyum kepada Guli. Presiden, jangan khawatir, karena saya telah menjadi kepala apoteker, secara alami saya tidak akan menurunkan gelar guild saya. Saya akan melakukan yang terbaik di kompetisi besok. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, Guli juga tersenyum dan memandang Cilin di samping, dan para tetua di antara hadirin juga memandang Xiao Yan dengan senyum di wajah mereka, ekspresi mereka penuh penyesalan. Tapi tepat ketika Guli hendak berbicara lagi, tiba-tiba ada ledakan tawa yang menggelegar di luar aula, menyebabkan semua orang yang hadir mengubah warna kulit mereka dalam sekejap, tetapi pada saat ini digantikan oleh warna yang bermartabat. Dengan kekuatan setengah kaisar mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tahap setengah kaisar bintang 7 akhir, bahkan dibandingkan dengan dua Fang Sun dan Wang Qi yang dibunuh oleh Xiao Yan, mereka bahkan lebih tirani. Xiao Yan juga melihat dengan curiga ke tempat di mana tawa keras itu berasal, mungkinkah ada seseorang yang sangat ingin bergegas ke guild alkemis ini untuk menemukannya. Tetapi ketika orang banyak merasa bermartabat karenanya, Guli dan Cilin berjalan perlahan di depan orang banyak dan berdiri diam, menunggu orang itu datang. Hahaha, kenapa, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa dekade, tapi kekuatan lelaki tua Gu telah memasuki tahap pertengahan setengah kaisar bintang 8, haha, itu benar-benar tidak buruk. Sebelum orang itu tiba, tawa heroik yang terdengar seperti guntur datang lagi, membuat guild alkemis besar itu bergetar. Setelah Guli mendengar ini, dia hanya memutar matanya dibandingkan dengan orang yang datang saat ini, kemajuannya mungkin bahkan tidak 1/10 dari kemajuannya. Haha, Lao Zhou, kamu akhirnya kembali. Tidak disangka kamu telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa dekade. Tes, kamu benar-benar pria yang menakutkan. Sepertinya tidak akan lama. Apakah Anda dapat melangkah ke 8 bintang setengah kaisar? Petik 2. Suara gemuruh belum hilang, tapi Cilin tertawa heroik mengikuti suara pria itu. Tampaknya Guli dan Cilin cukup akrab dengan orang-orang yang datang. Kalau tidak, itu tidak akan begitu santai. Namun, makna di balik kata-kata Cilin membuat Xiao Yan sangat bingung. Setengah kaisar bintang 8 menunjuk ke setengah kaisar bintang 7 dan berkata bahwa kecepatan kultivasinya menakutkan. Ini agak aneh. Dilihat dari penyelidikannya, kekuatan orang ini memang bagus di mendiang Seven Star Half Emperor, jadi bagaimana kecepatan kultivasi seperti ini bisa disebut menakutkan. Sementara Xiao Yan bingung, seorang lelaki tua botak berpakaian hitam, dengan sosok yang kuat, tingginya hampir 2 meter, dan memancarkan aura yang tak terkalahkan dan mendominasi, muncul di aula ini. Begitu lelaki tua itu memasuki arena, Xiao Yan segera merasakan paksaan tak terlihat menyerang dia dan yang lainnya. Setelah merasakan paksaan, semua tetua di arena mundur tanpa sadar, satu langkah, dan kemudian dengan paksa melawan paksaan itu. Adapun Xiao Yan, meskipun paksaannya kuat, ketika dia menggertak tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan ruang yang tak terlihat di permukaan tubuhnya,
dan sebagian dari paksaan itu semua kekuatannya ditelan, dan bagian paksaan yang tersisa, di depan tubuh mengerikan Xiao Yan, tidak seperti apa-apa. Guli pergi ke Cilin untuk melihat adegan ini, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk saling memandang lagi, tetapi mereka berdua melihat keheranan di mata masing-masing. Yang lain tidak tahu, jadi bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu bahwa paksaan tak terlihat ini adalah dominasi alami dari lelaki tua botak saat ini, tetapi kemanapun dia pergi, seolah-olah Gunung Tai luar biasa, membuatnya sulit untuk melawan. Kecuali seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti mereka dapat sepenuhnya menghapusnya dengan kekuatan mereka sendiri. Jika tidak, bahkan pemain yang kuat dengan level yang sama akan sangat berkurang di depan lelaki tua botak ini. Jika itu adalah setengah kaisar bintang 3 biasa, itu akan lebih buruk daripada para tetua itu, tetapi melihat Xiao Yan saat ini, dia tampaknya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, terkejut pada saat ini. Seakan melihat keraguan di wajah lelaki tua botak itu, Guli terkekeh, menatap Xiao Yan, dan memperkenalkan lelaki tua botak itu. "Siapa ini? Apakah kamu burung hantu batu?" Begitu kata-kata di mulut Guli keluar, lelaki tua botak itu maju selangkah, menatap langsung ke arah Xiao Yan, dan bertanya. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya ke lelaki tua botak itu ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ketika dia bertemu dengan keempat matanya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan jauh di dalam benaknya, rasa Yuan Zun menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, Xiao Yan kembali sadar, buru-buru menggerakkan matanya sedikit, dan menjawab dengan sungguh-sungguh. "Benar, Xiaoyan Xiao, kepala alkemis dari persekutuan alkemis, siapa yang mulia?" Mendengar suara Xiao Yan yang agak tidak senang, lelaki tua botak itu tertawa, dan kemudian wajahnya tegak, mengabaikan Guli, yang mengerutkan kening padanya, dan mengambil langkah besar, berjalan ke meja di seberang Xiao Yan. Dia duduk di depan meja kursi, lalu meraih teko giok di atas meja, menyesapnya, lalu tersenyum pada Xiao Yan. "Siapa yang kamu tanyakan pada lelaki tua ini? Hahaha, posisimu saat ini sama dengan posisi yang diduduki lelaki tua ini 100 tahun yang lalu. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan lelaki tua ini?" Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua botak itu tiba-tiba menatap Xiao Yan, dan dari sepasang mata yang mendominasi, seberkas cahaya tak terlihat tiba-tiba ditembakkan, dengan kekuatan menakutkan yang menembus segalanya, itu langsung merobek kehampaan, dan menembak ke arah Xiao Yan. Merasakan kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh sinar tak terlihat itu, ekspresi wajah Xiao Yan juga berubah drastis pada saat ini. Jika itu normal, Xiao Yan akan dapat menghadapi lelaki tua itu dengan tenang meskipun dia adalah Seven Star Half Emperor, tetapi pada saat ini, gerakan lelaki tua botak itu membuat Xiao Yan merasakan nafas paling berbahaya dalam sejarah. Serangan ini tampaknya sangat terkompresi dan dipadatkan dengan kekuatan jiwa yang sangat murni, dan akhirnya meledak, kekuatan di dalamnya, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, tidak dapat menahannya. Dan ini cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan saat ini adalah bahwa tingkat apoteker pria tua botak ini mungkin telah mencapai peringkat ketiga. Apoteker tingkat ketiga, dengan status ini, saya khawatir beberapa pembangkit tenaga listrik Doudi yang sebenarnya akan kewalahan olehnya. Seorang apoteker di tingkat ini telah melampaui kategori pembangkit tenaga setengah kaisar. Di matanya, itu seperti palsu. Ini bukan untuk mengatakan seberapa kuat apoteker tingkat ketiga, tetapi karena apa yang diwakili oleh apoteker tingkat ketiga di belakangnya jelas bukan hanya seorang apoteker. Kemudian, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik Doudi yang sebenarnya. Suara mendesing. Ketika Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan lelaki tua botak ini, seberkas cahaya tak terlihat yang menakutkan telah tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, itu akan mengenai alis Xiao Yan pers. Namun, sosok Xiao Yan tampaknya dikendalikan secara paksa oleh tangan besar yang tak terlihat, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat seberkas cahaya tak terlihat menerpa. Sialan, orang ini sebenarnya hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara paksa mengendalikanku, seorang apoteker tingkat ketiga, sungguh menakutkan. "Minum, berikan padaku." Sebuah pikiran terlintas di benaknya, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Di benak jauh di antara alisnya, kekuatan jiwa menakutkan yang luas dan tak berujung mengalir seperti sungai yang deras saat ini. Kemudian mengembun dengan sangat cepat di depan Xiao Yan, dan sebelum sinar tak terlihat tiba,
itu benar-benar berubah menjadi perisai jiwa yang kokoh, melindungi Xiao Yan dengan erat di dalamnya. Tetapi ketika lelaki tua botak itu melihat pemandangan ini, senyum yang tak dapat dijelaskan muncul di wajah lamanya yang tertutup daging, dan cahaya tajam melintas di mata tuanya yang dalam. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang mengendalikan tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang pada saat ini, sementara sinar cahaya tak terlihat yang mengalir ke arah Xiao Yan tiba-tiba meningkat kekuatannya pada saat ini, gelombang yang lebih menakutkan nafas juga menyebar dari atas. Ledakan. Ledakan kecil terdengar pelan, tapi kulit Xiao Yan berubah sedikit pucat tanpa sadar, dan sosoknya yang mantap mundur setengah langkah tak terkendali. Dan saat berikutnya, perisai jiwa yang menahan tubuh Xiao Yan hancur setelah bunyi klik kecil. Kekuatan apoteker tingkat ketiga sudah jelas. Hehe, bocah itu cukup berani. Dia berani mengambil tangan lelaki tua itu dengan paksa. Dia memiliki hati yang baik dan cukup tegas, tapi sayang kekuatannya terlalu lemah. Xiao Yan dikalahkan dengan satu gerakan, tetapi lelaki tua botak itu menggelengkan kepalanya dengan ringan, jelas tidak puas dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, di telinga Xiao Yan, ini tampak sangat ironis. Anda adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang tidak apa-apa untuk menggertak seorang junior, tetapi Anda masih memandang rendah dia, bagaimana ini bisa membuat Xiao Yan menanggungnya. Senior memang kuat. Dengan tingkat kekuatan jiwa ini, aku khawatir senior sudah melangkah ke alkemis peringkat ketiga. Xiao Yan bersenandung pelan di dalam hatinya, menatap pria tua botak itu, menyipitkan matanya sedikit, dan tersenyum lembut. Pria tua botak itu jelas mengharapkan kata-kata Xiao Yan, dan tersenyum tanpa komitmen, tetapi dia tidak berbicara, tetapi mengalihkan pandangannya ke Guli, dan berkata sambil tersenyum. Old Ghost Gu, sepertinya kamu tidak pernah menyebut lelaki tua itu kepada anak ini, hehe, lalu kamu bisa menjelaskan kepadanya bahwa lelaki tua itu benar-benar menggertaknya ketika dia sedang memurnikan obat di sini. Begitu lelaki tua botak itu mengatakan ini, tidak hanya Xiao Yan, tetapi bahkan para tetua di aula menunjukkan sedikit keraguan di wajah mereka saat ini, dan mereka semua memandang Guli yang berdiri di samping. Melihat ini, Guli juga menghela nafas tak berdaya, melirik pria tua botak itu, lalu ke Xiao Yan, tapi entah kenapa tertawa terbahak-bahak, lalu menegakkan wajahnya, dan berkata, "Ini Penatua Zhou Tai, kepala alkemis dari persekutuan alkemis kita 100 tahun yang lalu." Setelah kata-kata itu jatuh, Guli tetap diam, tetapi mengalihkan pandangannya ke deretan tetua, sebagai pendatang baru dan junior, wajar bagi Xiao Yan untuk tidak mengetahui tentang mereka, tetapi para tetua dalam adegan ini saat ini semuanya tertarik dalam kelompok tetua ini, namanya seperti guntur. Meskipun mereka belum pernah melihat Zhou Tai dengan mata kepala sendiri karena ini adalah sesi baru para tetua, mereka masih sangat jelas tentang legenda Zhou Tai. Zhou Tai, 100 tahun yang lalu, hanyalah seorang apoteker biasa, dan kekuatannya tidak lebih dari seorang doseng, tentu saja, jika dia benar-benar ingin mengatakannya, hanya saja dia malas dalam pelatihan. Adapun untuk memurnikan obat, meskipun ia adalah generasi yang lebih muda, pada saat itu, prestasi Zhou Tai dalam memurnikan obat tidak kalah pentingnya dengan mereka yang telah lama belajar memurnikan obat. Umurnya kurang dari 100 tahun, dan dia telah mencapai alkimia tingkat 9. Di antara generasi muda, dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Bakatnya yang menakutkan bahkan telah menarik perhatian bagian atas menara alkimia. Itu bisa dilihat dari ini, bakat Zhou Tai, horor macam apa itu. Sangat disayangkan bahwa Zhou Tai, yang mendambakan dunia tengah dengan sepenuh hati, tidak berlatih sejak kekuatannya mencapai bintang 1,5 kaisar, alkimia, dia terjebak sebagai alkemis senior tingkat 9, dan dia sudah lama tidak menerobos. Namun, semua ini hanya karena dia malas berkultivasi, oleh karena itu banyak orang pada saat itu merasa tidak berdaya. Pada saat itu, Guli dan Qi Lin sudah mencapai tingkat setengah kaisar bintang 5 dalam hal kekuatan, sebagian alasan mengapa Guli bisa menjadi presiden guild saat ini justru karena hal ini. Namun, dunia ini tidak statis, jika hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ada di langit, tetapi di sini sia-sia. Teror bakat bawaan Zhou Tai pasti akan menimbulkan bahaya bagi orang-orang di belakangnya, dan orang-orang terdekatnya dibunuh oleh musuh-musuhnya karena ini. Sejak itu,
Zhou Tai sepertinya telah berubah dalam semalam, dan bakat kultivasinya yang menakutkan akhirnya mulai muncul. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya sendiri telah meroket, mencapai level setengah kaisar bintang 6, dan 2 guli pada saat itu baru saja menembus. Tentu saja, kekuatannya telah meningkat bersamaan dengan keterampilan alkimia yang mahir. Dalam beberapa tahun, dia berhasil menembus menjadi alkemis tingkat tinggi dalam satu gerakan, dan terlebih lagi dalam beberapa tahun ke depan, dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan, dengan cepat meningkat ke tingkat alkemis tingkat kedua. Saat ini, tanpa dia melakukannya sendiri, musuh-musuhnya telah dibantai. 100 tahun yang lalu, Zhou Tai mengundurkan diri dari posisi kepala alkemis dari persekutuan alkemis, dan meninggalkan persekutuan alkemis. Dan 1 bulan kemudian, berita tersebar di beberapa kota besar di sekitarnya bahwa Zhou Tai pada saat itu telah melangkah ke peringkat ketiga alkemis. Kecepatan kultivasi yang mengerikan ini sebenarnya tidak lebih dari upaya beberapa dekade. Sejak pergi, tidak ada berita tentang dia di wilayah barat daya. Memikirkannya, dia hanya berkeliling selama 100 tahun, pergi. Menindas Xiaoyan, ini tidak mungkin dikatakan. Pada titik ini, Zhou Tai memandang Xiaoyan dengan wajah dingin, senyum tipis muncul dari sudut mulutnya, dan dia tidak banyak bicara. Karena itu masalahnya, mari kita bandingkan kekuatan kita. Tidak peduli apa, hari ini, Xiaoyan benar-benar berkelahi dengan sosok masa lalu yang menentang surga ini. Dia memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan, tetapi dia mendapatkan kekuatannya saat ini hanya dengan melawan hidup dan mati. Bukankah terlalu menghina untuk menyangkal dirimu? Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia mengabaikan mata Zhou Tai yang sedikit terkejut, dan dia meremas telapak tangannya dari udara tipis, dan kekuatan hisap yang menakutkan menyebar dari telapak tangannya, membuat aula penuh dengan orang tanpa alasan, angin. Hah? Apakah kamu ingin menggunakan keterampilan bertarungmu yang dapat melompati pertempuran? Namun, di depanku, menurutmu berapa banyak peluang yang bisa kamu gunakan, dan waktu yang kamu butuhkan untuk menggunakan keterampilan bertarungmu tidak singkat. Mengenai gerakan Xiaoyan, Zhou Tai tersenyum lembut, sosoknya melintas sesaat, namun dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan, mendorong telapak tangannya, dan menamparkan telapak tangan Xiaoyan. Ledakan. Ada ledakan, tapi ekspresi Zhou Tai membeku sesaat, matanya sedikit linglung, dan dia menatap Xiaoyan yang perlahan menghilang di depannya, tapi jauh di matanya, ada ekspresi keheranan yang terus berlanjut, kerlip. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Xiaoyan masih hidup dan bergerak di depannya, tapi ini, hanya bayangan. Saat berikutnya, ruang di belakang Zhou Tai langsung terdistorsi, lubang cacing ruang yang hampir tidak dapat menampung satu orang muncul di belakang Zhou Tai, dan pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga muncul di belakangnya. Di belakang Zhou Tai, sebuah telapak tangan putih juga muncul, ringan tercetak di punggung Zhou Tai. Ledakan. Dengan keras, sosok Zhou Tai diledakkan oleh telapak tangan Xiaoyan, dan meja kopi di depannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang di aula ini langsung terdiam. Di aula, semua orang menatap kosong pada apa yang terjadi di arena saat ini. Zhou Tai, yang masih agresif beberapa saat yang lalu, terhempas oleh telapak tangan Xiaoyan saat ini. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir setengah kaisar bintang 7 yang megah ditolak oleh telapak tangan hari ini di tangan setengah kaisar bintang 3. Jika tersiar kabar, reputasi Zhou Tai sebagai setengah kaisar berpangkat tinggi mungkin menjadi lelucon. Namun, sementara orang lain di aula masih dikejutkan oleh telapak tangan Xiaoyan, Zhou Tai tiba-tiba menoleh. Sepasang mata yang dalam tertuju pada Xiaoyan, jauh di matanya, ada keterkejutan. Meskipun kekuatan Zhou Tai tidak lebih dari 7 Star Half Emperor, tetapi pencapaian alkimianya telah mencapai tingkat ketiga. Level yang dia hubungi adalah petarung yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika menghadapi beberapa hal yang tidak dimiliki orang biasa tahu, dia, tapi lebih jelas. Ketika bayangan Xiaoyan menghilang, Zhou Tai dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang di belakangnya, ada energi tak terdeteksi yang memadat dengan sangat cepat, dan energi itulah yang membuat Xiaoyan yang diam-diam muncul di belakangnya. Menurut kesadarannya, energi misterius itu tampaknya merupakan kekuatan ruang yang sangat murni. Dan lihatlah saat ini lagi, dikelilingi oleh kekuatan jiwa Zhou Tai yang menakutkan, di sekitar tubuh Xiaoyan, lapisan kekuatan ruang samar melindungi Xiaoyan, dan energi langit dan bumi di ruang ini juga perlahan ditelan olehnya.
Kekuatan Xiao Yan juga perlahan meningkat dengan melahap sedikit demi sedikit meskipun lambat. Zhou Tai menemukan bahwa sementara kekuatan Xiao Yan sendiri tumbuh, ruang yang melindungi Xiao Yan di dalamnya kekuatan ruang juga meningkat dengan sangat cepat, kecepatan lambat di masa depan. Kekuatan ruang ini juga akan sangat membantu Xiao Yan. Tetapi dibandingkan dengan ini, yang paling menggerakkan Zhou Tai adalah kontrol Xiao Yan atas kekuatan ruang. Kontrol semacam itu tidak murni dikendalikan oleh kekuatan eksternal, tetapi kontrol sempurna dari dalam keluar. Meskipun karena kurangnya Xiao Yan saat ini kekuatan, itu cukup sulit untuk dikendalikan, tetapi jika gerakan seperti itu dapat dilakukan secara tidak terduga selama pertempuran, itu mungkin menjadi kunci untuk menumbangkan seluruh situasi pertempuran. Apakah kekuatan ruang sudah terintegrasi ke dalam tubuhnya? Lalu lapisan perisai ini, bukan, ini, mungkinkah dia sudah merasakan nafas Void Dao? Void Dao, tidak peduli siapa itu, adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia, dan itu adalah kekuatan sebenarnya dari langit dan bumi. Jika pembangkit tenaga setengah kaisar biasa menggunakan satu sisi dunia untuk digunakan sendiri, ia dapat dianggap mengendalikan dunia, maka pembangkit tenaga listrik yang telah memahami Dao of the Void ini sudah dapat disebut penguasa dunia. Orang kuat manapun yang telah memahami Dao of the Void akan musnah dalam satu pikiran, tetapi dimanapun pikiran mencapai, itu hanya membutuhkan satu pikiran di dalam hati, tidak peduli apa dunia dan segalanya, itu akan dibombardir dan dibunuh oleh pikiran itu dan berubah menjadi kekacauan dan kehampaan. Dari sini dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan Dao besar, pada saat itu, bahkan dunia akan dikendalikan olehnya, melakukan apapun yang diinginkannya, maha kuasa, dan dengan cara itu dapat disebut sihir dunia nyata. Tentu saja, apapun yang terjadi, segala sesuatu di dunia ini didasarkan pada kekuatan, dan bukan tidak mungkin untuk menghancurkan Dao. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, belum lagi kekuatan Dao, bahkan Tian Wei, Anda dapat menyesal, dia. Zhou Tai menyipitkan matanya sedikit, matanya yang dalam terlihat garang dan mendominasi, yang membuat orang merasa takut di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, pandangannya tertuju pada Xiao Yan, seolah-olah dia ingin mencoba yang terbaik untuk melihatnya secara menyeluruh. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan apapun. Bocah itu cukup cakap, dia hampir tidak memenuhi syarat, tapi ingat, serikat alkemisku tidak menerima orang biasa-biasa saja. Jika kamu kalah dalam konferensi alkemis ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kebal Xiao Yan juga membuat Zhou Tai merasa sangat tidak berdaya, melengkungkan bibirnya, menoleh tetapi mendengus pelan lagi, dan berbicara dengan gigih. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tertawa kecil, melengkungkan bibirnya dengan cara yang sama, lalu mengangkat matanya untuk melihat ke arah Zhou Tai, dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak menerima keadaan biasa-biasa saja, lalu mengapa menerima Wei Yi, orang yang tidak setia dan tidak benar? Bukankah itu akan menembak dirimu sendiri? Teh yang tidak tertelan dimuntahkan dalam sekejap, dan cangkir giok di tangan Zhou Tai juga meledak karena kegembiraan di hatinya, jelas dia sangat bersemangat dengan kata-kata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah lama Guli memerah dalam sekejap ketika dia diprovokasi oleh kata-kata Xiao Yan. Jika Anda ingin mengatakan tentang Wei Yi, Anda hanya bisa menyalahkannya. Siapapun yang menyuruhnya untuk tidak menyelidiki akan memberinya posisi sebagai kepala apoteker. Tidak apa-apa, biarkan saja begitu. Kepala apoteker baru saudara Yan Xiao pasti lelah hari ini, dan kalian semua punya urusan sendiri, jadi ayo pergi. Akhirnya, kebuntuan yang sedikit memalukan ini dipecahkan oleh Guli, yang layak untuk posisi presiden singkatnya, semua tetua di lapangan mundur satu demi satu. Segera, Guli mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan lagi, dan berkata sambil tersenyum. Elder Yan Xiao, Anda telah melakukan banyak hal hari ini, ditambah konsumsi tadi, saya pikir itu sedikit lelah, dan tidak mudah bagi kita bertiga untuk berkumpul bersama. Kata-kata Guli belum selesai, tapi maksud Xiao Yan jelas. Dia tersenyum, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kelelahan, dan kemudian dia berhenti berbicara, dan pergi dengan satu gerakan. Persatuan alkemis tidak pergi ke arah penginapan, tetapi malah terbang ke arah barat kota kuno yang liar. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan meninggalkan Alchemist Guild, di loteng tertentu, sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam besar mencibir dan segera mengikuti. Sesaat kemudian, di depan sebuah rumah bobrok,
Sosok Xiao Yan perlahan jatuh, dan wajahnya yang semula kaku mau tidak mau menunjukkan sentuhan rasa hormat pada saat ini. Ini adalah tempat terpencil Luo Lao, yang seperti biasa, dan di sini benar-benar terlihat sangat bersih. Tentu saja pujian dari Li Kang juga sangat diperlukan dalam hal ini. Jika bukan karena demonstrasi Luo Lao di awal, bahkan jika saat ini hampir tengah malam, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mencari bantuan Luo Lao di sini. Pada saat ini, Xiao Yan tampak agak bersemangat di dalam hatinya, meskipun gelombang kelemahan yang datang dari dalam tubuhnya membuatnya merasa sedikit pusing, tetapi sekarang, bulan yang dia tunggu-tunggu di dalam hatinya akhirnya telah berakhir. Xuan Chongqi, saatnya melihat matahari lagi hari ini. Dengan paksa menenangkan kegembiraan di hatinya, Xiao Yan berjalan perlahan ke pintu halaman kecil, melihat lagi ke pintu yang memberinya harapan sebulan yang lalu, tetapi tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan melangkah ke pintu. Memasuki halaman kecil, semuanya masih sama seperti sebulan yang lalu, lubang besar yang dihancurkan oleh Sein Pejuang Bintang 8 telah benar-benar menghilang sekarang, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Mengenai hal ini, Xiao Yan tidak tergerak sedikit pun. Bahkan Guyu merasa sangat bermartabat dengan kekuatan Luo Lao. Trik kecil ini tidak mengherankan. Ketika basis kultivasi Anda mencapai tingkat orang yang sangat kuat, maka Anda akan mengerti bahwa dunia ini hanya 1 inci persegi, dan segala sesuatu di dunia tidak lebih dari itu. Banyak hal yang dianggap sebagai harta tak tertandingi di mata orang biasa ada di tangan mereka bisa melakukannya di ujung jari Anda. Dapat dilihat dari sini bahwa ranah yang telah dicapai Xiao Yan sekarang tidak lebih dari telinga belaka. Dan alasan mengapa Luo Lao masih menekuni seni pemurnian hanyalah hobi pribadi. Jika tidak, dengan kekuatannya, sebagian besar bahan pemurnian di dunia dapat diperoleh dengan mudah. Di dalam halaman kecil, Xiao Yan berdiri dengan hormat di halaman, lalu membungkuk ke arah halaman dalam dan berkata, "Luo tua, bocah Yan Xiao, datang untuk mengambil penguasa misterius junior." Suara itu keluar, tetapi suara Luo Lao sudah lama tidak terdengar dari halaman dalam. Ini juga membuat Xiao Yan sedikit mengernyit, dan hatinya menjadi sedikit khawatir. Namun, saat dia mengerutkan kening, sebuah suara tua yang sepertinya sedikit tidak sabar datang dengan ringan dari halaman dalam. "Ayo, ketika kamu datang, mengapa repot-repot dengan birokrasi yang begitu banyak, masuklah." Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Di kota kuno yang liar ini, siapa yang tidak tahu bahwa Anda, Luo Lao, pemarah? Mereka semua tidak berani menginjakkan kaki di halaman dalam Anda, beraninya dia masuk halaman dalam Anda sesuka hati dengan setengah kaisar bintang 3 Xiao Yan. Meskipun dia tidak bisa menahan perasaan hatinya, kekhawatiran di hatinya kewalahan, dengan cara ini, Xiao Yan merasa nyaman, dan hari ini dia bisa melangkah ke satu-satunya tempat yang tidak bisa dikunjungi siapapun di zaman kuno yang tandus ini, kota dalam hati Yan, tidak dapat dihindari untuk menjadi sedikit bersemangat. Melangkah ke halaman dalam, seperti yang diharapkan, dibandingkan dengan halaman depan, ini adalah dunia ekstrim, dan 2 halaman yang berdekatan bisa disebut 2 dunia, tapi itu benar. Saat dia menginjakkan kaki di halaman dalam, Xiao Yan langsung merasakan kekuatan yang sangat mendominasi menyapu melewatinya. Segera, semua rahasia yang menurut Xiao Yan terungkap ke kekuatan yang menakutkan itu turun. Dan pada saat yang sama kekuatan melanda Xiao Yan, hati Xiao Yan juga langsung naik ke tenggorokannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa deteksi kali ini bukan hanya deteksi napas biasa. Perasaan itu seperti mengelupas Anda lapis demi lapis pada saat itu, dan tidak peduli seperti apa tulang Anda. Itu benar-benar terpapar ke mata pihak lain. Tapi untungnya, itu saja. Ada Guyu, yang juga disebut antik, di dalam tubuhnya. Bahkan jika Luo Lao sangat kuat, jika dia ingin menembus perlindungan nafas Guyu, itu terlalu aneh. Namun, dibandingkan dengan relaksasi di hati Xiao Yan, di kedalaman halaman dalam, di depan sebuah rumah kayu kecil, mata Luo Lao yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka pada saat ini. Dalam penyelidikan barusan, meskipun dia tidak tahu alasannya dan tidak menemukan apapun, tetapi ini membuktikan bahwa rahasia Xiao Yan telah diselidiki secara menyeluruh olehnya. Tetapi pada saat ini, pikirannya bukan pada hal ini, tetapi pada rahasia yang terkubur dalam-dalam di tubuh Xiao Yan. Pada saat itu, dia dengan jelas melihat bahwa semua tulang di tubuh Xiao Yan sebenarnya adalah warna emas ungu,
dan di bawah cahaya emas ungu itu, ada garis samar misterius yang juga muncul di tulang di tubuh Xiaoyan. Selain itu, tulang-tulang seluruh tubuh Xiaoyan dihubungkan oleh pola misterius ini. Dan hal ini membuat orang merasa bahwa kerangka itu sangat aneh. Dan inilah yang paling mengejutkan Tuan Luo. Seperti yang kita semua tahu, tulang di tubuh semua orang sukses akan berubah, seperti lengan santo petarung yang didapat Xiaoyan saat itu, sangat jernih. Pembentukan titik ini seperti membersihkan semua kotoran di tubuh praktisi, mengambil intisari dan membuang ampasnya. Setengah kaisar biasa bahkan lebih buruk. Tapi hari ini, kerangka tubuh Xiaoyan sangat berbeda dari orang biasa, meskipun terlihat sama berkilau dan sebening kristal, cahaya ungu emas yang tidak dapat dijelaskan ini membuat orang tidak dapat mengetahuinya. Orang-orang biasa ini menjadi semakin bersinar semakin banyak mereka berlatih. Bagaimana mereka menjadi seperti ini ketika mereka datang kepada Anda? Namun, ketika Tuan Luo menyelidiki dengan hati-hati, dia akhirnya bisa melihat bahwa pola misterius pada tulang seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya disambung menjadi gambar yang samar-samar, dan ketika dia melihat gambar itu, setelah apa yang dia katakan, Luo Laos ekspresi kebingungan dan ketidakpastian akhirnya menjadi sangat terkejut saat ini. Pola yang disambung ternyata adalah naga ungu emas asli. Dan pada saat yang sama Luo Lao memandangnya, naga emas ungu pada pola itu sepertinya merasakan tatapan Luo Lao. Pola yang awalnya tampak seperti benda mati, tetapi pada saat ini, langsung bergetar di tempat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan raungan naga tanpa suara ke arah Tuan Luo. Meskipun Long Xiao tidak dapat didengar oleh orang luar, itu benar-benar didengar oleh Luo Lao. Tiba-tiba, semua pikiran Luo Lao yang mengelilingi Xiaoyan sepertinya dipukul kembali ke bentuk aslinya. Menyusut. Pada saat yang sama kekuatan misterius surut dalam sekejap, Xiaoyan juga menginjakkan kaki di halaman dalam, tetapi dia tidak tahu bahwa pembangkit tenaga listrik sebenarnya jauh di dalam halaman dalam pada saat ini. Dengan kedua tangan, dari anak itu, jejak darah bocor keluar, dan wajah yang awalnya kemerahan juga menjadi pucat pada saat itu. Namun, pada saat peluit naga yang tampaknya sunyi terdengar, di aula misterius yang jaraknya puluhan ribu mil dari sini, seorang lelaki tua berjubah emas sepertinya merasakan sesuatu pada saat ini, tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata tua yang penuh dengan perubahan waktu, juga pada saat ini, memandangi perbatasan benua ini, wilayah barat daya. Tampaknya, di barat daya perbatasan daratan, tapi nyanyian naga barusan, dia, tidak terlihat seperti, tapi, itu saja, karena kamu sudah menyadarinya, maka keluargaku juga akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok lelaki tua itu juga perlahan menghilang ke aula. Sejalan dengan itu, di dua ruang misterius lainnya, dua lelaki tua yang terpisah ribuan mil juga melihat ke arah Xiaoyan dengan mata aneh. Setelah yang pertama merasakan nyanyian naga, ekspresi wajahnya menjadi sedikit jelek, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melepaskan pikiran di dalam hatinya. Adapun yang terakhir, setelah mengerutkan kening dan berpikir sebentar, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, dan menghilang di tempat yang sama dalam sekejap mata. Tapi, ini belum berakhir. Beberapa saat setelah suara nyanyian naga, di tempat yang lebih jauh itu, bahkan di luar belenggu daratan, di ruang ungu emas yang sama misteriusnya, sosok lembut dan cantik duduk bersila di kehampaan. Di sekujur tubuhnya, gumpalan energi naga ungu emas berubah menjadi naga sungguhan dan mengalir ke tubuh wanita itu dengan setiap tarikan napas. Wanita itu mengenakan celana ketat ungu emas, dan di atasnya, ada potongan sisik naga ungu emas seukuran butiran beras, melindungi seluruh tubuhnya di bawah sisik naga tersebut. Meskipun sisik naga ini terlihat biasa, ada kekuatan yang sangat misterius dan kuat di atasnya, dan kekuatan itulah yang melindungi wanita itu dengan sempurna. Kekuatan itu begitu kuat sehingga pukulan habis-habisan Doseng Bintang 9 pun akan diabaikan di depannya. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan pertahanan sisik naga. Dan pada saat ini, dengan latar belakang celana ketat, sosok cantik wanita itu terpampang sepenuhnya. Kepala dengan rambut panjang ungu emas halus menjuntai ke pinggangnya, membuat mata orang secara tidak sengaja memperhatikan pinggangnya yang ramping yang hampir tidak cukup untuk menahan. Selain itu, celana ketat ungu emas menampilkan sepenuhnya busur sempurna wanita yang memukau dunia. Wanita ini seperti kecantikan tiada taraf yang dapat mengalahkan negara dan kota. Namun, setelah nyanyian naga keluar, untuk waktu yang lama,
tubuh wanita yang lembut dan cantik yang sedang berkultivasi itu bergetar pada saat ini, dan kemudian sepasang mata yang cerdas dan cantik itu langsung menoleh ke arah tertentu dalam kehampaan. Melihat masa lalu, ekspresi wajah penuh kekhawatiran. Namun, bagaimanapun, wanita itu tetap tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Baginya saat ini, jika dia benar-benar ingin membantu orang itu, dia hanya bisa berlatih lebih keras. Hanya dengan cara ini saya dapat membantunya dengan kemampuan terbaik saya, jika tidak, tidak peduli seberapa besar dia khawatir, pada akhirnya akan sia-sia. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya, dan wanita itu berhenti ragu-ragu, berusaha menenangkan emosinya, membiarkan dirinya memasuki kultivasi sesegera mungkin, dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya. Melangkah ke halaman dalam, Xiao Yan meliriknya dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Halaman dalam ini seperti pegunungan yang tak berujung. Segera, Xiao Yan tahu bahwa apa yang disebut pelataran dalam ini mungkin merupakan ujian besar bagi Luo Lao, tetapi Xiao Yan, yang menjadi korban, sama sekali tidak tahu di dalam hatinya bahwa di labu kuat senior ini, apa yang dijual. Obat apa? Hutan lebat dan subur tersebar di seluruh pegunungan. Hutan lebat membuat Xiao Yan merasa bahwa tempat ini seperti dinding besi dan baja, menghalangi jalan ke depan, membuatnya tidak bisa ditemukan. Di antara mereka, jika Luo Lao tidak mengambil inisiatif untuk maju, bahkan Xiao Yan, sebagai setengah kaisar dari 3 bintang, akan sangat sulit menemukan Luo Lao. Dari sini, tidak sulit membayangkan betapa luas dan luasnya halaman dalam Tuan Luo ini. Tentu saja, Zihua hanyalah sebuah dunia, dan Xiao Yan, yang berada di benua Douqi, secara alami dapat membuatnya, dan bahkan ruang puluhan ribu mil, Xiao Yan dapat terbuka. Tapi hari ini, ciptaan ruang semacam ini membuatnya harus mengaguminya. Karena perbedaan kepadatan ruang antara dua benua, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, masih agak sulit untuk membuka ruangnya sendiri di benua Yuanwu ini. Butuh banyak usaha bagi Xiao Yan untuk membuka ruang kecil untuk menyimpan barang, dan dia secara alami sangat jelas tentang kesulitan yang terlibat. Terlebih lagi, Xiao Yan, yang memiliki makam surgawi, bahkan tidak bisa membuka makam surgawi, kesulitannya bahkan lebih bisa dibayangkan. Tapi semakin seperti ini, dan melihat tulisan tangan Luo Lao yang besar saat ini, Xiao Yan semakin terkejut dengan kekuatan Luo Lao di dalam hatinya. Ruang seluas itu hanya ada dalam pikiran Luo Lao, titik ini benar-benar kekuatan supernatural, memanipulasi dunia di telapak tangannya, kekuatan Luo Lao benar-benar menakutkan. Meskipun Xiao Yan berpikir demikian di dalam hatinya, jika dia melihat Luo Lao beberapa saat yang lalu, untuk siapa dia terluka, dia mungkin meragukan dirinya lagi. Xiao Yan dengan santai melirik ke dunia yang luas, meskipun langit tinggi dan bumi luas, dia juga mengerti bahwa ini adalah wilayah Lao Luo, jadi secara alami tidak mungkin untuk berjalan di langit. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu, mata Xiao Yan sedikit berkedip, dan kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya. Siapa bilang dia tidak dapat menemukan Tuan Luo? Karena dia sudah pergi, mengapa repot-repot melangkah lebih jauh? Luo tua, generasi muda ingin berterima kasih karena sudah tua. Dengan tawa di hatinya, Xiao Yan berhenti menunda-nunda, memindahkan langkahnya terlebih dahulu, dan berjalan menuju tembok luas di depannya. Berjalan lebih dekat, melihat pohon kuno yang menjulang di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan kekaguman lagi di dalam hatinya, mengulurkan telapak tangannya, dan perlahan menempelkannya di batang pohon yang kasar. Dengan pikiran di dalam hati, kekuatan jiwa memasuki pohon kuno yang menjulang tinggi di sepanjang lengan yang melekat pada batangnya, dan pikiran mengalir ke dalamnya. Tiba-tiba, ekspresi wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan telapak tangan yang menempel di batang pohon ditarik dalam sekejap, dan dia mundur beberapa langkah tanpa henti, alisnya juga berkerut tanpa sadar. Di bawah penyelidikan Xiao Yan, hamparan luas pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi ini adalah pohon spiritual yang sangat langka, meskipun tidak jelas apa nama pohon kuno ini dari sudut pandang Xiao Yan, secara logis, itu harus dapat dikendalikan oleh lain, tapi melihat saat ini, pohon roh adalah spesies pohon yang paling tidak dapat dipahami dan bahkan lebih ajaib di dunia. Pohon roh berbeda dari tanaman biasa. Pohon roh memiliki roh, dan jika memiliki roh, ia memiliki jiwa. Dengan jiwa, ia bisa dibandingkan dengan tanaman Warcraft biasa pada umumnya. Dan mereka adalah monster yang bahkan lebih berbeda.
Bahkan mereka yang memiliki kekuatan yang dalam dapat berubah menjadi bentuk manusia seperti beberapa monster tingkat tinggi dan ada di dunia manusia. Diakui, pohon roh di dunia sangat langka, dan bahkan jika ada, mereka pada dasarnya adalah pohon roh setelah transformasi. Kebanyakan dari mereka ada di dunia. Meskipun mereka adalah monster, jika benar, mereka lebih beberapa manusia yang kejam lebih baik dan lembut. Tentu saja, tidak semua pohon spiritual itu baik. Misalnya beberapa pohon jahat yang terkikis oleh lingkungan sama-sama pohon spiritual, tetapi mereka sangat kejam dan haus darah. Terutama setelah transformasi, itu bahkan lebih tersembunyi, dan menghususkan diri dalam membunuh beberapa orang kuat secara diam-diam, melahap tubuh fisik dan semangat juang mereka, untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, hasil dari melakukan ini biasanya tidak jauh lebih baik. Semuanya terbunuh oleh dampak semacam sisa nafas di tubuh mereka karena mood mereka yang tidak stabil, padahal, mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak semua hal di dunia ini sama. Ada banyak sampah dan sampah di antara manusia, tetapi tidak semuanya haus darah di antara monster. Misalnya pohon roh ini, jika bukan karena pengaruh lingkungan, bagaimana membunuh bisa menyenangkan? Lebih jauh lagi, makhluk tertinggi di World of Warcraft, klan naga kuno Taixu, sangat kejam, tetapi siapa yang pernah melihat mereka membunuh tanpa alasan? Tetapi itu semua karena dunia yang berputar ini, mereka mengganggu, tetapi keinginan di hati mereka. Dan ketika Xiao Yan bingung dengan ini, Luo Lao, yang berada di kedalaman hutan pegunungan, menunjukkan senyum menggoda di wajahnya yang agak pucat saat ini. Hei, bocah, aku baru saja menyakiti lelaki tua itu. Bagaimana kamu bisa masuk dengan mudah? Pohon roh ginseng ini, anggap saja sebagai kembalinya lelaki tua itu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah pikiran melintas di hati Luo Lao, seolah-olah pohon ginseng yang tak berujung telah menerima beberapa perintah. Tubuh kekarnya tiba-tiba bergetar, tetapi kemudian terdiam lagi, hanya menunggu dengan tenang dalam kegelapan. Xiao Yan. Tentu saja, dalam adegan ini, pohon ginseng di depan Xiao Yan saat ini juga bergetar beberapa kali, tetapi perbedaannya adalah pohon ginseng yang sangat dekat dengan Xiao Yan saat ini, pohon ginseng di sekitarnya bumi, namun, bergetar pada saat yang sama, seolah-olah, di kedalaman bumi, sesuatu yang mengerikan akan meledak dari dalam tanah. Dan pada saat ini, kulit Xiao Yan akhirnya menjadi jelek dalam sekejap, meskipun pohon ginseng ini terlihat biasa saja, tetapi bisa ada di dunia orang kuat seperti Luo Lao, kekuatan yang dimilikinya secara alami setidaknya tidak terbayangkan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia mungkin tidak bisa menangkap pukulan acaknya. Namun, saat Xiao Yan hendak mundur, para dewa raksasa di depannya sama sekali tidak berniat melepaskannya. Ledakan. Dengan keras, tanah dalam jarak 10 kaki dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak, dan akar pohon setebal paha Xiao Yan keluar dari tanah, membawa cukup banyak untuk membunuh setengah kaisar dalam sekejap. Dendamnya yang menakutkan menyelimuti Xiao Yan. Hanya dalam sekejap, akar yang terjalin dan melingkar yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sangkar, menyegel Xiao Yan di dalam, tidak dapat maju atau mundur. Xiao Yan saat ini seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar. Di bawah keberadaan yang begitu kuat, bahkan bernapas pun terasa sangat tertekan. Di dunia seperti alam rahasia, di tepi, 3 raksasa memutar tubuh besar mereka, melingkupi satu tempat. Dan di tengah, di dalam sangkar yang terdiri dari ribuan akar pohon, sesosok berjubah hitam memandangi akar yang terjalin di depannya dengan sungguh-sungguh. Pohon spiritual, sebenarnya tidak sesederhana itu. Ketika saya berada di benua Douki, saya hanya mendengarkan namanya dan tidak melihat kelengkapannya. Ketika saya melihatnya sekarang, saya tidak menyangka pohon spiritual ini begitu tirani. Tidak heran itu tidak akan ada di benua Douki. Pohon roh yang begitu kuat juga mengejutkan Xiao Yan di dalam hatinya, dan ketika dia mengaguminya di dalam hatinya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum masam. Metode Luo Lao agak kejam. Dengan kekuatan Xiao Yan-nya, bagaimana dia bisa melawan pohon roh ini? Bukankah ini jalan buntu? Namun, kelakuan Lao Luo yang seperti ini juga membuat Xiao Yan bingung. Orang tua yang bau ini sudah sangat tua sehingga hanya tinggal tulang belulangnya saja. Kemana dia sampai semarah itu? Dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tetapi situasi saat ini benar-benar ada di sini, jadi bagaimana jika dia memarahinya lagi? Ketiga dewa raksasa ini tidak mudah dipusingkan.
Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ketiga pohon kuno yang tahan lama dari celah di antara akar pohon. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya lagi, ditambah dengan rasa pusing dari lubuk jiwanya. Dia terlalu malas untuk membayar, memperhatikan orang-orang ini, duduk di tanah, menyilangkan kakinya, memasuki kondisi kultivasi, dan mulai pulih perlahan. Pada saat ini, Luo Lao di kedalaman hutan pegunungan juga sepertinya melihat semua ini di matanya, merasakan aura yang sedikit lemah di tubuh Xiao Yan, dan secara kasar mengetahuinya di dalam hatinya, lalu tersenyum lagi, dan berkata bergumam dalam suara rendah. "Bocah bau, kamu bermain nakal. Karena kamu di sini, aku tidak bisa membiarkanmu berhenti. Jika tidak, siapa yang akan menebus kerugian orang tua itu?" Jadi, pada saat berikutnya, Xiao Yan, yang sedang berkultivasi, terkejut di mana-mana. Dalam topan di tubuhnya, energi langit dan bumi yang murni dan agung tiba-tiba muncul pada saat ini. Segera, aura yang melonjak tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan, berubah menjadi badai dahsyat Douqi, menyapu dalam sekejap. Hanya saja badai dahsyat yang biasanya cukup untuk menghancurkan dunia, di depan pohon roh ini saat ini, seperti seberkas angin sepoi-sepoi yang bertiup, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Pada saat yang sama, seberkas energi juang yang cemerlang keluar dari tubuh Xiao Yan, naik melawan angin, dan berubah menjadi seberkas energi juang dengan lebar ratusan kaki Jiu Xiao, momentumnya seperti pelangi. Namun, aura Xiao Yan, yang sedikit lemah beberapa saat yang lalu, telah sepenuhnya pulih ke puncaknya saat ini, dan dia bahkan lebih kuat dari biasanya. Meskipun tidak ada terobosan, kekuatan Xiao Yan di tahap tengah setengah Kaisar Bintang 3 benar-benar stabil pada saat ini, dan samar-samar menyentuh penghalang setengah Kaisar Bintang 3 tahap akhir. Agaknya, dia hanya membutuhkan untuk menunggu kesempatan untuk menerobos dalam satu gerakan. Dan dibandingkan dengan masa depan, Xiao Yan pada saat ini memiliki keyakinan yang hampir sepenuhnya bahwa bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat Seven Star Half Emperor, dia akan benar-benar tidak takut, dan dia akan dapat membunuhnya sepenuhnya dengan pukulan penuh. Kepindahan Luo Lao ke Xiao Yan benar-benar seperti keberuntungan dari surga. Setelah waktu ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan menjadi lebih kuat, dan hanya dengan cara ini, Xiao Yan akan lebih tertarik pada perjalanan ke wilayah barat di dalam hatinya. Pertahankan harapan Anda, lagi pula, keempat sekte besar itu bukan hanya kesemek. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Luo Lao di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan juga mengerti bahwa tindakan Luo Lao tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Bagaimanapun, seseorang tidak boleh secara membabi buta mengandalkan kekuatan eksternal untuk menempuh jalannya sendiri dalam kultivasi, dan itu akan hanya menjadi kontraproduktif. Tapi untungnya, prinsip kemajuan selangkah demi selangkah cukup jelas di hati Xiao Yan setelah melalui banyak peristiwa besar, dan karena itu, dia lebih memahami daripada orang biasa betapa kekuatan nyata yang diperoleh dengan susah payah. Pada saat yang sama ketika kekuatannya kembali ke puncaknya, rasa pusing yang samar di benak Xiao Yan langsung terhapus, dan yang tersisa hanyalah kepenuhan. Tubuh itu bergetar lagi, dan tubuh yang tidak terlihat begitu kuat juga ditarik ke atas, jari-jari kakinya dengan ringan mengetuk kehampaan, dan sosok Xiao Yan menghilang seketika. Minum, jari api. Pada saat berikutnya, di langit, sosok Xiao Yan terbang mengelilingi 3 pohon roh dalam bentuk yang hampir kosong. Energi pertarungan di tubuhnya mengalir di sepanjang meridian di tubuh Xiao Yan, dan akhirnya memadatkan semuanya di ibu jarinya. Tangan kanan Xiao Yan. Douqi yang sangat murni telah benar-benar terkondensasi menjadi substansi, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga telah meroket lagi. Jika meledak dengan satu pukulan, itu mungkin sekuat keterampilan bertarung tingkat surga. Segera setelah itu, ada suara letupan di telapak tangan Xiao Yan, dan api aneh yang indah muncul dari udara tipis, dan suhu tinggi yang menakutkan juga menyebar, membuat seluruh dunia menjadi panas dalam sekejap. Bahkan ketiga pohon kuno ini, di bawah kekuatan menakutkan dari api aneh, batang tebal mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit bergetar, dan pengekangan api pada pohon roh terungkap sepenuhnya pada saat ini. Melihat ini, Xiao Yan masih tidak berani bersantai sedikit pun, lagi pula, kekuatannya ada di sini. Bahkan jika dia memiliki api yang berbeda, jika ketiga orang besar ini benar-benar bergerak, saya khawatir bahkan membela diri susah. Namun, sekarang panah ada di tali dan harus diluncurkan, tidak mungkin untuk menghindari pertempuran besar dengan ketiga orang ini, tetapi lebih baik memanfaatkan kesempatan saat ini,
untuk menyerang lebih dulu, menekan mereka, dengan guntur, lalu langsung pergi ke kedalaman hutan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mendapat kesempatan. Memikirkan dan melakukannya, ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya, tubuh Xiao Yan juga langsung membengkak melawan angin, dan dalam waktu kurang dari sekejap, dia telah berubah menjadi dewa raksasa emas. Tornado pendendam mengalir ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, jari api yang terkondensasi di antara jari-jarinya tiba-tiba menyerang, menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan, dan badai besar dan menakutkan menyapu pada saat yang sama, dan saat berikutnya, massa besar seperti planet turun ke dunia bola api, yang membawa kekuatan Ling Tian, menghancurkan dengan keras, dan menabrak 3 pohon kuno. Sebagai pohon roh, ketika pertama kali lahir, ia sudah memiliki sedikit spiritualitas, belum lagi pohon kuno Ling Tian yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Pada saat ini, setelah merasakan kekuatan mengerikan dari jari Xiao Yan, 3 pohon kuno ruang di sekitar mereka tidak bisa tidak diisi dengan tekanan tak terlihat, mengungkapkan pikiran mereka. Aura api aneh di atas bola api benar-benar membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman, tapi untungnya, celah kekuatan adalah jurang yang tidak bisa dilintasi Xiao Yan bagaimanapun caranya. Merasakan bola api Ling Tian yang mendekat, ketiga pohon kuno ini sepertinya telah disepakati. Di bawah tanah di depan mereka, akar pohon dengan lebar beberapa puluh kaki terus bermunculan. Itu terus memadat di kehampaan di atas puncak 3 pohon purba, dan akhirnya berubah menjadi bola hijau tua yang lebih besar, seperti planet lain, bergegas menuju bola api besar yang jatuh dari langit. Tertawa, ketika keduanya bersentuhan, ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, bola hijau tua yang lebih besar langsung dihancurkan menjadi lubang besar oleh bola api yang marah, dan bola api itu sepertinya bertatahkan jenderal, menyatu ke dalamnya, terus-menerus membakar akar yang tak terhitung jumlahnya. Suhu tinggi yang mengerikan terus menyebar, dan bola hijau gelap pada saat ini berubah menjadi sepotong kayu yang terbakar, merah. Melihat adegan ini di mata Xiao Yan, kerutan yang sudah sedikit mengernyit, semakin mengernyit saat ini. Dengan kekuatan 3 pohon kuno ini, jika dia melakukan serangan bersama, bagaimana dia bisa menekan mereka dengan mudah? Bahkan jika Xiao Yan memiliki api aneh di tubuhnya dan memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan atribut kayu, bagaimana mungkin Xiao saat ini Yan memiliki kekuatan untuk menekan mereka? Saya tidak tahu, api aneh yang tampaknya kuat di tangan saya ini sebenarnya hanyalah salah satu asal-usul tubuhnya. Terlalu aneh untuk ingin menekan orang-orang tua yang telah bertahan untuk jumlah yang tidak diketahui tahun. Tapi pemandangan di depannya benar-benar tercermin di mata Xiao Yan. Planet akar kayu yang tampaknya kuat, pada saat ini, tidak memiliki kekuatan untuk menangkis di bawah api aneh Xiao Yan. Sungguh menakjubkan. Dan tepat ketika Xiao Yan masih bertanya-tanya tentang hal ini, planet Mugen, yang hampir terbakar, langsung memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan nafas vitalitas yang agung, juga dengan cepat menyebar darinya, dan kulit Xiao Yan juga menjadi sangat serius. Api liar, di musim semi. Cahaya biru yang bersinar bahkan lebih menyilaukan di malam yang gelap ini, dan saat cahaya biru menjadi lebih tebal, ia telah berubah menjadi sepotong hijau zamrud tanpa terlihat, tetapi vitalitas di dalamnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tiba-tiba, embusan angin gelap bertiup, dan aroma vanila yang kental menyebar, bertiup ke wajah Xiao Yan. Aroma rumput yang kuat membuat darah Xiao Yan bergolak tak terkendali, tapi tidak apa-apa, di bawah tekanan napas Xiao Yan, di sana bukanlah masalah serius. Namun, tepat ketika hati Xiao Yan tidak sepenuhnya rileks, di kedalaman pikiran Xiao Yan, di sumber jiwa, napas abu-abu yang tidak terdeteksi diam-diam masuk, perlahan bergerak menuju sumber jiwa Xiao Yan. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan luar biasa, meskipun aura abu-abu hitam sangat redup, itu sudah terkunci rapat di bawah kekuatan jiwa menakutkan Xiao Yan. Hanya saja ketika Xiao Yan menjatuhkannya, dia juga dikejutkan olehnya di dalam hatinya, benda kecil ini mampu menembus pertahanan luarnya dan diam-diam memasuki kedalaman jiwanya, sebut saja mengerikan. Pada saat yang sama ketika kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan membungkusnya, api aneh di tubuhnya telah melonjak ke lautan kesadaran Xiao Yan, api aneh yang cantik berubah menjadi naga api yang kuat dan kuat, dengan seteguk besar, dia menelan nafas abu-abu hitam dalam satu tegukan. Dan saat berikutnya, hati Xiao Yan sedikit tenggelam, dia tidak pernah membayangkan bahwa hal kecil yang tampaknya tidak mencolok ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Di bawah nyala api aneh Xiao Yan yang mengerikan, aura abu-abu hitam ini tiba-tiba tidak tergerak sama sekali,
dan aura yang sudah redup masih mengambang di lautan kesadaran Xiao Yan hidup dan sehat, seolah-olah dia tampak tak kenal takut, dan ini membuat Xiao Yan merasa sangat bermartabat. Dalam keputusasaan, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghela nafas di dalam hatinya, sebuah pikiran keluar, dan segera setelah itu, api putih yang sangat halus tiba-tiba muncul di topan di tubuh Xiao Yan, gelombang nafas yang tidak terdeteksi juga menyebar bersama dengan dia. Dan dengan munculnya sinar api putih ini, ekspresi wajah Xiao Yan juga rileks, dan hatinya semakin lega dengan pemikiran, kekuatan jiwa di lautan kesadaran seperti sungai kuning. Seperti air mendidih, ia mengalir menuju api putih yang pekat. Dengan kendali Guyu, Xiao Yan dengan mudah mengendalikan api dingin roh tulang, dan kekuatan jiwa mengarahkan api dingin roh tulang untuk mengalir ke lautan kesadaran, dan kemudian dalam waktu singkat, dia sekali lagi membawa gumpalan dingin itu, api ke lautan kesadaran gumpalan nafas abu-abu hitam terbungkus di dalamnya. Dengan tambahan Bone Spirit Leng Huo, gumpalan aura abu-abu hitam yang acuh tak acuh beberapa saat yang lalu mau tidak mau mengeluarkan semburan suara halus pada saat ini, cahaya yang sudah redup akhirnya menjadi semakin lemah, dan bahkan setelah ledakan kecil, itu berubah menjadi ketiadaan dan benar-benar menghilang di lautan kesadaran Xiao Yan. Tetapi pada saat yang sama gumpalan api dingin roh tulang muncul di tubuh Xiao Yan, jauh di dalam hutan pegunungan, kulit Luo Lao tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berubah lagi pada saat ini, dan sepasang mata tua yang keruh juga langsung melihat ke arah tempat di mana Xiao Yan berada, Sangat disayangkan bahwa meskipun dia cukup kuat untuk melihat sekilas Xiao Yan melintasi ribuan mil pegunungan dan hutan, pada saat ini, dia samar-samar menyadari aura yang sangat misterius yang mengelilingi tubuh Xiao Yan, bahkan dia tidak dapat menerobos perlindungan kekuatan itu, tentu saja semua yang ada di tubuh Xiao Yan tidak akan diketahui. Ini, seseorang benar-benar membuat batasan di sekelilingnya. Bocah ini, pria menakutkan macam apa yang dia temui. Aku khawatir, kekuatannya jauh lebih tinggi dari pria tua ini. Merasakan aura yang hampir tak terlihat di sekitar Xiao Yan, Luo Lao juga terkejut karenanya. Seorang anak laki-laki yang baru saja tiba di dunia lain telah menarik perhatian orang-orang seperti itu. Ada apa dengan Yan Xiao? Rahasia mengejutkan macam apa yang dimilikinya? Sayang sekali, meskipun Luo Lao juga seorang antik tua yang telah hidup selama beberapa tahun, tetapi menghadapi Xiao Yan hari ini, dia hanya bisa menghela nafas dan berhenti memikirkannya. Tapi segera, Luo Lao memalingkan matanya lagi, dan warna cerah melintas di matanya yang mendung. Meskipun masih mustahil untuk mengetahui asal-usul sebenarnya dari Xiao Yan, Luo Lao sangat yakin tentang hal lain yang terjadi pada Xiao Yan saat ini. Baru saja, aura api aneh yang sangat murni melintas di tubuh Xiao Yan. Aura yang dicari Luo Lao di awal ada di sini. Di hutan yang luas, di luar sebuah rumah kayu, mata tua Tuan Luo yang mendung melewati hutan tak berujung, menatap sosok berjubah hitam yang tidak terlihat sangat kuat, penuh perubahan dan zaman kuno. Italia, ada harapan. Tertawa. Jauh di atas langit, bola api yang masih menekan bola akar dengan keras pada saat itu, amukan api yang menempel pada bola saat ini menjadi semakin redup, dan api yang berkobar seperti kunang-kunang saat ini cahaya dari bintang itu seperti lampu yang akan padam. Tapi yang menggantikan cahaya api itu adalah cahaya biru kehijauan yang membumbung tinggi ke langit, seperti bintang di langit, meski saat ini hampir tengah malam, cahaya biru yang menyilaukan itu masih membuat pegunungan dan hutan ribuan mil jauhnya seolah-olah ada siang hari. Dengan pikirannya ditarik dari tubuhnya, Xiao Yan melirik kelompok cahaya biru kehijauan yang menyebarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan ekspresi santai di wajahnya berubah seketika, berubah menjadi kehikmatan yang mendalam. Ketiga pohon purba ini memang tidak mudah untuk dihadapi, dan apinya yang aneh hanya membuat mereka semakin mendominasi. Pohon ginseng ini memang layak menjadi monster tua yang telah ada selama beberapa tahun. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum masam di dalam hatinya. Ketika Luo Lao bermain seperti ini, dia benar-benar dalam dilema. Ruang ini mandiri. Xiao Yan ingin berhenti, kecuali Luo Lao membiarkan dia keluar. Tidak mungkin, tapi Guyu, bahkan lebih tidak berguna untuk berpikir. Jika dia tidak bisa keluar, tiga pohon kuno di depannya tidak akan pernah melepaskannya, tidak ada cara untuk mundur. Saat ini, tampaknya satu-satunya retret Xiao Yan adalah bergerak maju, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan menahan pemboman tiga pohon kuno ini, tidak peduli apapun, Luo Lao tidak akan melihatnya dibombardir oleh tiga pohon kuno ini untuk membunuhnya.
Mengangkat bahu tak berdaya, Xiao Yan menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, tapi kemudian dia terkekeh lagi, dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu tidak bisa menghindarinya, ayo lawan dengan seluruh kekuatan kita. Aku ingin melihat seberapa kuat pohon roh ini. Minum. Sebelum kata-kata itu jatuh, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah seperti raungan binatang buas dari tenggorokannya. Dengan goyangan lengannya yang keras, nyala api putih gelap yang menakutkan muncul dari lengan Xiao Yan, menyelimuti Xiao Yan seketika. Lengan api, dan lengan baju yang lebar, juga berubah menjadi ketiadaan pada saat nyala api muncul. Cining. Dengan teriakan tajam, telapak tangan lebar Xiao Yan tiba-tiba menebas kekosongan di depannya, dimanapun itu lewat, api putih gelap dengan cepat mengembun, penguasa raksasa putih hutan. Pegang penggaris raksasa di tangan Anda, dan jatuhkan penggaris dengan santai. Kemanapun Anda lewat, ruang kosong digantikan oleh lapisan es padat yang tebal, yang membuat Anda merasa aneh pada pandangan pertama. Dan melihat penggaris besar itu lagi, di bawah nyala api putih, ada es sekeras baja hitam, tetapi di luar es, ada suhu tinggi yang menakutkan yang cukup untuk membuat dunia bergetar. Dan di bawah suhu tinggi yang mengerikan, meskipun mereka terpisah ratusan mil, ketiga pohon purba itu masih tampak sedikit takut. Api aneh yang dikeluarkan oleh Xiao Yan kali ini adalah yang benar-benar membuat mereka merasa jiwa. Pada saat ini, perilaku dingin dan mendominasi Bone Spirit terlihat jelas. Namun meski begitu, ketika Xiao Yan menghadapi tiga pohon kuno ini, dia masih tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hatinya. Kekuatan ketiga pohon kuno ini bukan hanya seberkas api dingin dari roh tulang, Yuan bisa menolaknya, dan terlebih lagi, itu masih tergantung pada Xiao Yan sendiri. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan seberkas api putih gelap juga menyapu murid Xiao Yan, dan pada saat yang sama, api putih gelap yang menakutkan dengan cepat membungkus tubuh Xiao Yan, melindunginya sepenuhnya. Memegang penggaris raksasa dengan kedua tangan, energi juang di tubuh juga mengalir dengan cepat, berubah menjadi semburan energi juang, mengikuti telapak tangan Xiao Yan, dan mengalir ke penggaris raksasa. Cahaya putih pada penggaris raksasa menjadi semakin cemerlang. Tapi ketika cahaya pada penggaris mencapai tingkat tertentu, tubuh Xiao Yan menghilang bersamaan dengan penggaris raksasa yang menyilaukan. Saat berikutnya, di depan bola akar itu, cahaya putih terang melintas seketika, melewati bola akar besar Ling Tian, U200B, U200B dan bergegas menuju salah satu dari tiga pohon kuno. Kekuatannya menakutkan dan mengejutkan. Sebelum orang itu tiba, tangan Xiao Yan yang memegang penggaris raksasa itu bergerak tiba-tiba, dan penggaris raksasa itu juga mendekati bagian atas kepala Xiao Yan. Api putih gelap melambaikan kecemerlangan seperti bulan yang cerah, tetapi berada di kehampaan ini. Di tengah, bulan sabit mengembun, dan udara sedingin es membuat segala sesuatu di dunia menggigil tanpa sadar. Tanpa jeda, saat penguasa raksasa mencapai kepala Xiao Yan, sebelum ruang benar-benar membeku, penguasa raksasa putih hutan yang bersinar dengan kilau es tiba-tiba dihancurkan dengan keras. Putaran badai api abnormal berwarna perak cerah mengamuk, juga pada saat penguasa raksasa jatuh, tiba-tiba menyerang dari tubuh penguasa, berubah menjadi bulan sabit, dan melintasi langit dengan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi, merobek kehampaan, menuju tiga pohon kuno, dengan kejam dihancurkan. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam pukulan Xiao Yan sangat tirani, tetapi di depan tiga pohon kuno ini, itu hanya dapat diringkas dalam tiga kata, tidak cukup. Dengan kekuatan mereka, Kaisar Setengah sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan Kaisar Setengah saat ini, di depan mereka, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah semut, juga lemah dan menyedihkan. Meskipun aura Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari biasanya, bagaimanapun juga, Xiao Yan saat ini masih setengah Kaisar Bintang 3, menurut pendapat mereka, setengah Kaisar tingkat rendah semacam ini adalah yang terbaik lebih kuat dari manusia biasa. Poin terakhir saja. Namun, meskipun kekuatan Xiao Yan sendiri memang tidak cukup, mereka harus mengakui bahwa Xiao Yan saat ini tidak dapat menghadapinya dengan sembarangan. Setelah kekuatan Leng Huo, kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka. Tidak ada yang lebih sadar akan pemadaman api yang berbeda pada mereka daripada mereka sendiri. Segera, ketika bulan sabit melanda, ketiga pohon kuno itu sepertinya telah membuat kesepakatan sejak lama, dan gelombang semangat juang hijau tua dengan cepat melonjak di batang yang kokoh di tengah pohon kuno itu. Ada manusia yang samar-samar terlihat wajah, yang tampaknya memiliki wajah yang agak baik hati.
Hanya saja, pada saat energi pertempuran hijau tua ini memancar keluar, di tanah, akar pohon tebal yang tampak seperti pilar yang mencapai langit tiba-tiba menembus tanah, melingkar dan memadat dengan cepat di langit, dan akhirnya memadat menjadi garis naga anggur hijau gelap yang agak mendominasi. Hal pertama yang menanggung beban kemunculan Fujilong di dunia ini adalah memberi orang rasa vitalitas, dan nafas kehidupan yang melonjak meluap darinya, sehingga ketika Xiaoyan melihat pria besar ini, dia tidak menyadarinya. Aku merasa sedikit menggigil di hatiku. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Pada saat naga anggur muncul di dunia, kumis naga yang tampaknya tidak mencolok berubah menjadi duri tajam pada saat ini, menghadap bulan sabit yang bulat, berlari kencang. Tertawa, sangat disayangkan bahwa di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari api dingin roh tulang, sebelum duri datang kepadanya, itu sudah terbakar habis oleh penyebaran suhu tinggi. Namun meski begitu, duri yang tak terhitung jumlahnya masih datang tanpa henti, seolah-olah mereka dengan tulus akan menjadi umpan meriam, tanpa rasa takut. Dan setelah beberapa saat, naga anggur tampak sedikit tidak sabar, dan ketika gelombang duri lainnya dibakar oleh api dingin roh tulang, naga anggur di belakangnya mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang, duri yang bergegas maju juga dengan cepat surut ke tanah pada saat ini. Dan di tubuh naga rotan itu, untaian dendam hijau tua berkumpul di mulutnya pada saat yang sama, dan aura menakutkan juga menyebar, menyebabkan dunia sedikit bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan di mulut naga rotan, ekspresi wajah Xiaoyan menjadi semakin serius, meskipun ketiga orang tua ini tidak menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dalam kombinasi. Bahkan dengan Bone Spirit Leng Huo, jika dia tidak bisa membelah mereka bertiga dengan satu pukulan, tidak peduli berapa banyak Xiaoyan bisa bertarung, itu tidak akan berguna. Sialan, sangat sulit untuk bergegas, Pak Tua, jadilah pandai besimu dengan baik, jika kamu bersikeras mengeluarkan ngengat ini, bukankah itu disengaja untuk menyakitiku? Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan omelan dengan suara rendah. Tindakan Luo Lao hari ini benar-benar membuatnya sedikit cuek, dan dia dipukuli tanpa alasan. Tidak ada yang bisa sedikit marah, apalagi Xiaoyan yang berada di suasana hati yang tinggi. Pada saat tertentu, ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang, dan ekspresi kekerasan melintas di mata naga rotan. Sudah lama aku tidak menggunakan trik itu. Hari ini, ayo lakukan lagi, hehe, aku benar-benar tidak tahu apakah aku masih memiliki momentum yang sama. Sudut mulutnya sedikit terbuka, tetapi ada senyum yang sangat mendominasi dan dingin. Telapak tangan yang memegang penggaris raksasa mengerahkan sedikit kekuatan, dan ada suara berderit kecil yang tak terhindarkan di antara jari-jarinya. Lengannya perlahan terangkat, dan napas panas menyapu wajah Xiaoyan, membuat udara yang dihirup Xiaoyan semakin intens. Itu terlihat kering. Di tubuh Xiaoyan, pusaran yang baru saja menjadi cerah dan penuh, menjadi redup lagi saat ini. Mata sedikit tertutup, membuat hati benar-benar tenang, tetapi pada saat menutup mata, jauh di dalam pupil, teratai api yang indah perlahan berputar. Dunia luar, permukaan tubuh Xiaoyan, pada saat ini, dipenuhi dengan garis-garis yang terlihat sangat aneh. Garis-garis ini memiliki warna yang berbeda, tetapi samar-samar terhubung satu sama lain. Jangan terlihat terlalu aneh lagi. Di telapak tangan, di tempat yang tidak dapat dideteksi orang luar, jejak teratai yang indah juga memancarkan sedikit fluoresensi yang indah saat ini. Dan ketika lampu neon berkedip, penggaris raksasa di telapak tangan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi bergetar sedikit, dan sepertinya ada sesuatu yang perlahan mengembun di dalamnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tertentu di kedalaman tubuh Xiaoyan akhirnya tidak tahan untuk membuka mata tua yang mendung itu, dan di kedalaman pupil, ada warna kejutan yang terus mengalir. Di atas kehampaan, Xiaoyan berdiri entah dari mana, dan kehampaan di sekitarnya dibombardir dengan keras oleh gelombang fluktuasi Douqi yang menakutkan, nafas yang menakutkan membuat seluruh dunia bergetar. Aura menakutkan dari api aneh terus-menerus terpancar dari penguasa raksasa di atas kepala Xiaoyan, dan memadat menjadi lapisan es padat di sekitar 100 kaki tubuh Xiaoyan, tetapi itu memancarkan suhu tinggi yang sangat menakutkan. Pada saat ini, jubah hitam Xiaoyan telah lama berubah menjadi ketiadaan, dan yang diganti saat ini adalah sepasang baju besi es putih hutan yang benar-benar baru, yang membungkus seluruh tubuhnya, membentuk perlindungan serba paling efektif, bagi siapapun untuk secara langsung melukai Xiaoyan melalui perlindungan baju besi ini.
Duri es yang tajam membuat baju besi ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, tetapi juga kekuatan ofensif yang tidak berani diremehkan lawan, ditambah dengan gumpalan api putih yang terus-menerus melompat di atasnya, sepasang baju besi ini bahkan lebih luar biasa. Penguasa putih hutan besar yang dipegang tinggi di atas juga melepaskan gelombang suhu tinggi yang sangat panas dan menakutkan pada saat yang sama, menyebabkan lingkungan Xiaoyan jatuh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dan di atas penggaris raksasa, kecemerlangan yang menyilaukan seperti bintang bahkan lebih menyilaukan saat ini, dan samar-samar, tampaknya ada cahaya yang lebih terang bersinar di dalamnya dengan aneh. Dalam topan di dalam tubuh, energi pertarungan yang semula penuh juga tenggelam lagi dalam waktu singkat ini. Secara tidak sengaja, itu juga memberi Xiaoyan perasaan yang sedikit kosong. Wajah yang awalnya kemerahan tampak sedikit pucat saat ini, tetapi di mata yang cerah itu, cahayanya menjadi semakin bersinar. Api dengan warna berbeda terjerat dan menyatu di kedalaman pupil, dan kekuatan yang lebih kuat terus mengembun hingga saat tertentu, mengguncang dunia. Dan aura Qianlong diam-diam mengaduk-aduk situasi di jurang juga membuat Xiaoyan, yang tampak lemah di permukaan, bahkan lebih bermartabat dalam kegelapan. Musuh yang paling menakutkan seringkali adalah mereka yang pandai menyembunyikan kekuatannya. Anda tidak akan pernah tahu di mana batasnya, atau mungkin, dia tidak akan pernah memiliki batas. Dan ketika Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memadatkan semangat juang di tubuhnya, bulan sabit yang terik di kejauhan juga membombardir naga anggur dengan ganas dan perkasa. Melihat naga rotan lagi, meskipun bond spirit Lenghuo perkasa dan kuat, cahaya biru terang yang sama yang terkondensasi di mulut naga rotan saat ini lebih solid, bahkan Xiaoyan dari setengah kaisar tidak ada bandingannya dengannya. Di bawah kekuatan tirani, bahkan jika Xiaoyan memiliki roh tulang untuk membantunya dengan dingin, masih sulit untuk menandinginya. Di dunia ini, bagaimanapun, kekuatan masih dihormati. Jika kekuatan semacam ini benar-benar meledak, bahkan setengah kaisar bintang 5 pun tidak akan bisa bertahan sesaat. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya serangan naga Fuji saat ini. Akar pohon yang tebal seperti naga bertanduk menembus jauh ke dalam tanah, dan gelombang energi pertempuran yang besar dan agung menyembur keluar dari kedalaman tanah, mengikuti akar yang tak terhitung banyaknya, dan akhirnya mengarah ke mulut naga anggur, menjadi bagian itu. Dan ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, murid-murid hitam legam di matanya yang jernih tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyusut. Untaian kekuatan itu berasal dari pembuluh darah bumi, dan naga anggur ini sebenarnya mengutip energi dari pembuluh darah bumi. Gunakan sendiri. Dari sudut pandang ini, ketiga pohon purba ini mungkin telah menyentuh aura Dao bumi. Dengan kerja sama seperti itu, mereka dapat menggunakan aura urat bumi untuk diri mereka sendiri. Dengan cara ini, kekuatan pukulan Fujilong saya khawatir itu akan meroket ke level lain lagi. Dengan mengingat hal ini, Xiaoyan tidak berani bersantai sedikit pun. Teknik Fenjue di tubuhnya tiba-tiba beroperasi secara ekstrim, dan energi pertarungan di topan berlari kencang seperti kuda liar yang melarikan diri, melewati berbagai meridian di tubuh Xiaoyan masuk ke dalam penggaris putih besar yang memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, bulan sabit yang keluar dari putaran itu juga semakin menggertak Kondo Ryusu, dan saat berikutnya, dia akan dapat melakukan kontak intim dengannya. Mengaum, ada lolongan panjang yang membubung ke langit, tapi itu seperti monster purba, yang membuat semua orang ketakutan. Tubuh besar naga rotan dengan keras berlari menuju kehampaan yang tak ada habisnya, seolah ingin menembus belenggu langit dalam satu gerakan, dan langsung menuju ke langit. Saat bergegas dengan keras, energi pertempuran Pirus yang sangat murni juga dicurahkan dari mata naga rotan, berubah menjadi air terjun yang membubung ke langit, mengalir ke bumi kecil di bawah. Mencapai puncak langit, Fujilong tiba-tiba berbalik, dan mengarahkan kepala naga besarnya ke Xiaoyan. Segera setelah itu, berkas cahaya Douqi yang diharapkan tidak muncul, sebaliknya, naga rotan besar itu tiba-tiba menukik ke arah Xiaoyan, dengan aura yang luar biasa, bersumpah untuk menghancurkan Xiaoyan di sini. Sepanjang jalan, bulan sabit yang menempati satu sisi dunia tiba-tiba hancur seperti cermin biasa. Momentum naga anggur, naik di hadapan angin, sudah melonjak ke langit, pada saat ini bahkan lebih menakutkan, cahaya biru di mulut meluap dengan angin, membuat seluruh tubuh naga anggur menjadi sepotong hijau zamrud, memancarkan cahaya berharga yang bersinar.
Tapi semua orang tahu kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki naga Fuji di bawah cahaya berharga ini. Pada saat ini, bahkan Luo Lao, yang berada di pegunungan dan hutan yang luas, mau tidak mau mengubah sedikit wajah lamanya pada saat ini. Kekuatan yang dimiliki naga rotan saat ini telah melampaui peraturannya. Apa? Luo Lao menyipitkan matanya sedikit, menembus kehampaan seperti pisau dengan tatapannya yang tersisa, dan menembus ke dalam tubuh 3 pohon kuno di bagian terdalam dari 3 pohon kuno. Aura hitam perlahan mengambang. Melihat pemandangan ini, Luo Lao mengerutkan kening lagi. Jika bukan karena ini, bagaimana kekuatan ketiga pohon kuno ini bisa begitu kuat? Dia menekan kekuatan 3 pohon kuno ini ke Seven Star Half Emperor. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari Seven Star Half Emperor biasa karena kekuatan tubuh tirani mereka, adegan ini pada saat ini tampaknya berada di luar harapan Luo Lao. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah? Waktu itu, ketika akar yang tak terhitung jumlahnya berakar jauh di dalam bumi, menyerap gelombang udara bumi, sebelum Tuan Luo tidak menyadarinya, sedikit nafas hitam mengalir ke dalam tubuh 3 pohon kuno di sepanjang akar. Hal ini, aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Jika aku tidak peduli padamu, aku pasti akan menyegelmu selama ribuan tahun, sehingga kamu tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Mengingat saat itu, Luo Lao tiba-tiba memiliki gelombang kemarahan di dalam hatinya, dan aura seluruh orang itu tiba-tiba menjadi sedikit bergejolak. Jika bukan karena statusnya, dan orang yang tenang, saya khawatir itu tidak dapat dihindari. Biarkan ruang ini mengaduknya. Meskipun marah di dalam hatinya, Luo Lao juga memperhatikan bahwa meskipun naga anggur sangat kuat saat ini, Xiao Yan masih tampak sangat tenang, meskipun aura di sekujur tubuhnya agak rendah. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Semua dendam di tubuh Xiao Yan terserap ke dalam penggaris raksasa di tangannya, dan pukulan Xiao Yan selanjutnya juga luar biasa. Suasana hati anak ini sangat tenang, bahkan dibandingkan dengan lelaki tua itu, aku khawatir dia tidak jauh lebih baik. Di masa depan, mungkin ada tempat untuknya di benua Yuanwu. Tidak mungkin, dia juga bisa bersaing dengan monster-monster kecil itu. Bertarung, posisi puncak mungkin tidak jatuh padanya. Merasakan momentum mantap Xiao Yan, Luo Lao tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Tak terlihat, dia memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan pada Xiao Yan saat ini. Naga anggur itu mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, peradangan. Di atas langit, jarak antara Fujilong dan Xiao Yan hanya beberapa ratus kaki, dan dapat dilintasi dalam sekejap hanya dengan satu pikiran. Tapi Xiao Yan menghadapi pengeboman sengit yang bisa datang kepadanya di saat berikutnya, tapi wajahnya masih sangat tenang, seolah-olah naga anggur tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat tertentu, ketika dendam di tubuh Xiao Yan hampir mengering, akhirnya ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan. Penggaris raksasa yang diangkat Ling di atas tidak bergerak sama sekali, tetapi wajah kaku Xiao Yan sedikit berkedut, yang membuat wajahnya yang cantik kembali menjadi sedikit kemerahan, dan cahaya di matanya yang cerah menjadi lebih terang, mata hitam, pada saat ini, tapi berubah menjadi cantik. Garis-garis khusus di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya terang pada saat ini, yang terlihat cukup aneh. Otot-otot di sekujur tubuhnya perlahan mengendur, dan Xiao Yan mau tidak mau melunak. Pada saat ini, dia benar-benar berada di ujung kekuatannya. Jika dia tidak bisa mengatasi Fujilong ini, maka akhirnya bisa dibayangkan. Dengan cepat menelan pil Huiki, Xiao Yan menguatkan tubuhnya, menutup matanya sedikit, lalu membukanya tiba-tiba, cahaya api yang tajam juga langsung menghapus kekosongan di depan Xiao Yan. Saat berikutnya, baju besi putih menakutkan Xiao Yan tiba-tiba mulai berubah warna, dari bawah ke atas, perlahan berubah menjadi bagian yang indah. Melihat penggaris raksasa itu lagi, es padat putih benar-benar mengeluarkan suara berderak pada saat ini, dan kemudian, retakan selebar ibu jari dengan cepat menyebar ke seluruh penggaris. Pecahan es menghilang, dan yang diganti adalah penguasa raksasa baru. Api yang indah menyelimuti seluruh tubuh penguasa, dan nafas panas yang mengerikan terus menyebar, membuat dunia bergetar tak terkendali. Tapi, belum berakhir, Xiao Yan perlahan melepaskan tangannya, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang Fujilong yang bergegas dengan wajah tenang, dan mata cemerlang itu penuh cahaya, dan kilatan cahaya melintas di wajahnya. Dengan tajam lihat, dia segera membuka mulutnya dan berteriak keras. Atas nama Kaisar Yan,
aku memerintahkan semua api di dunia, dan mematuhi perintah Kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, mereka menyebar ke seluruh ruang seperti guntur, dan bahkan di luar ruang ini, di seluruh benua, beberapa orang tua yang telah berubah menjadi sosok manusia di dunia tidak dapat membantu tetapi bentuknya langsung terkejut, dan ada pikiran yang terjerat di dalam hatinya. Segera, semua tatapan itu melihat ke arah di mana Xiao Yan berada saat ini. 23 dari daftar api yang berbeda, Xuan Huangyan, kembali ke tempatnya. Dengan perintah, di suatu tempat di daratan, tubuh lelaki tua berjubah kuning itu bergetar lagi, dan dia melihat ke sisi Xiao Yan dengan tajam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Xiao Yan, masa api kuning gelap, seperti bintang jatuh, dengan cepat melonjak ke dalam kehampaan, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke penggaris raksasa yang berdiri entah dari mana. Ke-22 di peringkat api alien, Myriad Beast Spirit Fire, kembali ke tempatmu. Teriakan lain, pemandangan yang sama muncul kembali di suatu tempat di daratan. Di tubuh Xiao Yan, awan api aneh lainnya meledak lagi. Kedua di Alien Flame Ranking, Void Swallowing Flame, kembali. Dengan teriakan tajam, Hei Yan melihat ke arah Xiao Yan dalam kehampaan tak berujung, tapi ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Kaisar Yan, Xiao Yan, langkah ini lagi, haha, bagus. Karena Kaisar Yan memberi perintah, aku, Hei Yan, akan memberimu uluran tangan lagi. Pergilah. Dengan perintah, masa api aneh hitam pekat ditembakkan dalam sekejap, dan bergabung menjadi penguasa raksasa dari udara tipis. Merasakan perpaduan dari api yang berbeda, mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah tempat tertentu dalam kehampaan sepertinya ada sepasang mata tak terlihat menatapnya. Tapi saat berikutnya, teriakan keras dan mendominasi keluar lagi. Nomor 1 di peringkat api berbeda, Dian, kembali ke posisimu. Dengan perintah, tubuh Xiao Yan tiba-tiba meletus dengan nyala api, dan kemudian sinar terang berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke langit. Di tengah cahaya, seberkas cahaya lain melesat ke penggaris raksasa segera. Di atas penggaris raksasa, cahaya indah melonjak lagi, memungkinkan ruang ini pulih sepenuhnya dari malam yang gelap dan kembali ke siang hari. Pada saat berikutnya, naga anggur mendekat, dan teriakan keras terakhir datang dari mulut Xiao Yan. Penguasa kuno api abadi yang berbeda, potong. Penguasa kuno api abadi yang berbeda, potong. Dengan teriakan tajam, cahaya di sepasang mata api indah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih terang, dan aliran api juga terbang keluar dari sudut matanya, berubah menjadi titik-titik cahaya bintang, dan kemudian perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Dan pada saat yang sama Xiao Yan berteriak dengan keras, penguasa api cantik yang melayang di atas kepala Xiao Yan juga bergerak tiba-tiba pada saat ini, memotong cahaya penguasa yang menakutkan yang menembus langit, seolah-olah hendak membuat marah sang jenderal, dan bumi sepertinya terpotong, dan dia bergegas menuju Fuji Dragon yang akan datang dalam sekejap. Tapi setelah kaki ini ditembakkan, penguasa api yang cantik itu tidak berhenti sama sekali. Saat satu kaki jatuh, kaki lainnya keluar dari langit, berubah menjadi aliran cahaya, bergabung bersama dengan cahaya kaki sebelumnya, dan bersama-sama itu berubah menjadi lampu lintas kaki, dan segera menghadapi naga rotan yang marah dengan sengit. Ledakan. Cimang yang cantik bentrok sengit dengan naga anggur hijau, dan dalam sekejap, cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh langit. Di hutan yang luas, pohon ginseng yang tak terhitung jumlahnya semuanya pada saat ini. Tubuh yang hidup bergetar, dan aura menakutkan dari paksaan dengan cepat menyebar ke seluruh ruang. Mengenai hal ini, Luo Lao di kedalaman pegunungan dan hutan sama sekali tidak memperhatikannya, karena ketika Xiao Yan baru saja memerintahkan dunia untuk terbakar, dia, monster tua yang telah melihat banyak hal hebat di dunia, sudah kewalahan oleh aura Xiao Yan. Dan ketika dia melihat kumpulan api aneh keluar dari tubuh Xiao Yan, ekspresi wajahnya menjadi lebih mengejutkan. Ada berbagai api di dunia, tetapi semuanya ada di tubuhnya. Bahkan Kaisar Yan yang legendaris sebenarnya ada di dalam tubuh Xiao Yan, apakah orang ini menelan semua api aneh di benua asalnya? Memikirkan hal ini, otot-otot di wajah Luo Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan ke-23 api yang berbeda terkumpul di tubuhnya. Keberanian semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya khawatir di masa depan, tidak ada seorang pun akan berani melakukan tindakan seperti itu. Ini, si kecil ini,
Bukankah dia takut benda-benda tua itu akan datang ke pintumu? Hanya beberapa, tetapi kamu benar-benar menelan semua api aneh, apalagi benda-benda tua itu. Bagaimana jika suatu hari nanti api-api aneh ini akan ada kerusuhan, dan itu akan menjadi serangan balik? Saya khawatir jika mereka tidak datang untuk menemukan Anda, tidak akan ada sampah yang tersisa dari Anda yang akan dimusnahkan. Petik 2. Ada desahan di hatinya, tapi Luo Lao kembali sadar dalam sekejap. Karena Xiao Yan bisa memadukan api aneh ini ke dalam tubuhnya, dan dia masih bisa menggunakannya dengan bebas, maka dia juga seharusnya memilikinya, genggamannya sendiri, pikirannya sendiri, tapi itu agak terlalu menghina. Dengan senyum tak berdaya, Luo Lao sekali lagi memusatkan perhatiannya pada kedua kaki menilai dari situasi saat ini. Ini harus menjadi serangan habis-habisan Xiao Yan jika dia ingin menghentikan naga rotan ini, bukan tidak mungkin. Mengaum. Dengan lolongan yang panjang dan keras, seluruh tubuh Fujilong tiba-tiba terguncang, dan kekuatan besar yang mengangkat langit juga dipancarkan, dan tubuh dihentikan oleh cahaya Qi yang diisi dengan keras lagi, menghadapi cahaya Qi yang menakutkan, dan tiba-tiba bergerak maju. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Xiao Yan juga tiba-tiba menjadi tegas, dan dengan pikiran, cahaya api yang indah di matanya langsung keluar, menghapus cahaya Qi. Segera, sinar cahaya di atas Cimang yang ganas tiba-tiba melonjak lagi, dan aura menakutkan juga naik. Aura menakutkan yang tak tertandingi juga menyebar, seperti puncak gunung yang menjulang ke langit, menekan semua roh ginseng. Puncak dari pohon tua. Saat berikutnya, Xiao Yan membuka mulutnya dengan ringan, dan kata yang tajam dan mendominasi tiba-tiba keluar. Merusak. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh dunia tiba-tiba memadat. Segera, di atas dua kaki cahaya api yang indah tiba-tiba melonjak ke langit. Api yang mengamuk bergulung terus-menerus seperti gelombang laut, dan kedua kaki cahaya itu, juga berubah menjadi dua lampu pedang yang sangat tajam saat ini, melintas melewati tubuh Fujilong. Retakan, suara dahan patah terdengar pelan, dan seluruh naga anggur hancur pada saat ini, dan fluoresensi hijau di sekujur tubuhnya berangsur-angsur memudar. Saat berikutnya, ketika Luo Lao kagum dengan gerakan Xiao Yan, sebelum Xiao Yan bisa santai, energi pertarungan yang lebih agung dan besar tiba-tiba melonjak ke tubuh yang hancur di bawah akar yang tak terhitung jumlahnya. Fujilong Ouchi. Mengaum. Dengan raungan binatang buas, tubuh Fujilong, yang baru saja berhenti sesaat sebelumnya, mulai mengamuk lagi, dan sepasang mata besar juga ditutupi dengan bekas merah tua. Tubuh naga besar itu tiba-tiba berputar, dan ekor naga itu langsung merobek kehampaan, dengan paksa membombardir badai yang datang. Kemudian, sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, dia membanting cambuk ke tubuh Xiao Yan. Ledakan, kekuatan yang menakutkan membuat seluruh tubuh Xiao Yan hampir berubah bentuk saat ini. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur. Setengah dari tubuhnya sudah mati rasa. Meskipun ada darah yang terus-menerus keluar, tidak ada rasa sakit sama sekali. Dalam benaknya, Xiao Yan tampak mengambang sendirian di laut tak berujung, dia tidak bisa melihat ujungnya, dan dia tidak bisa mengenali arahnya. Mengaum. Fujilong mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan marah, dan jejak aura abu-abu hitam juga terbang keluar dari mulutnya, menyebabkan kulit The Luo Lao berubah drastis. Binatang jahat, jangan biarkan aku berhenti. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan menyegelmu sepenuhnya hari ini. Pada saat ini, Luo Lao tidak tahan lagi, dengan gerakan instan tubuh kurusnya, dia sudah muncul di atas kepala naga rotan, menekan seluruh tubuh naga anggur. Mengaum. Ada lagi raungan binatang buas yang ganas, tetapi aura hitam tak berujung tiba-tiba melonjak keluar dari seluruh tubuh naga rotan, mengambil semua kekuatan mengerikan dari pukulan Lao Luo, dan naga rotan itu bahkan tidak terlepas dari amarah Luo Lao yang penuh, miliknya sosok itu tiba-tiba mengamuk dan bergegas menuju Xiao Yan. Bajingan, hentikan orang tua ini. Melihat adegan ini, Luo Lao tidak bisa membantu tetapi mengubah kulitnya lagi. Begitu tubuhnya bergerak, dia ingin bergerak maju. Dalam kehampaan di depannya, energi hitam tak berujung tiba-tiba muncul, berubah menjadi sosok, menghalangi Luo serangan Lao, cara untuk pergi. Melihat pemandangan ini, Luo Lao sangat cemas, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghentikan sosoknya dengan paksa, memelototi sosok di depannya dengan mata tajam, dan berteriak dengan marah. Hei Mu, kamu benar-benar mencari kematian? Jika kamu terus seperti ini, lelaki tua itu bersumpah, kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya.
Begitu kata-kata ini keluar, meskipun sosok hitam itu mendominasi dan kejam, dia sama sekali tidak tergerak. Ada cibiran yang tak terlihat, dan dia berkata sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku? Luo Ao, meskipun kamu sok, tetapi kamu ingin membunuhku, menurutmu apakah ada tingkat kepastian tertentu? Bahkan jika kamu menyegelnya secara paksa, kamu harus membayar untuk orang tuamu live, bunuh aku, mungkin. Ketika Luo Lao mendengar ini, wajah lamanya langsung menjadi suram, tetapi di bawah emosi seperti itu, ada juga ekspresi ketidakberdayaan yang dalam. Dengan kekuatannya, terlalu aneh untuk ingin membunuh orang di depannya ini. Barang antik tua yang telah hidup ribuan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah. Bahkan jika lelaki tua ini tidak dapat membunuhmu, jika kamu disegel selama ribuan tahun, maka kamu akan dilenyapkan oleh waktu. Meski begitu, Luo Lao masih tidak mau, dia telah menjaga tanah ini selama ribuan tahun, tetapi meskipun demikian, pada akhirnya dia masih tidak berdaya melawan hal ini benar-benar membuatnya tidak berdaya. Mendengar kata-kata mengancam Luo Lao, sosok hitam itu mencibir lagi, menatap Luo Lao dengan sepasang mata hitam pekat seperti lubang hitam, dan perlahan mencibir dan berkata, apakah kamu mengancamku? Jangan lupa, aku dari akar dan keluarga yang sama dengan klan Senling. Jika aku mati, mereka tidak akan bisa bertahan. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu harus terlebih dahulu menghancurkan yang tak terhitung jumlahnya ini, pohon roh ginseng. Izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar tega melakukannya? Petik 2. Mendengar ini, Luo tua tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar, dan kemarahan di hatinya bahkan lebih tak terlukiskan, tetapi terlebih lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal yang ada di depannya. Jie, kamu ingin menggunakan api aneh anak ini, lagi pula, hanya itu yang bisa membunuhku di dunia ini. Jie. Melihat ekspresi sedih, marah, dan tak berdaya Luo Lao, sosok hitam itu tersenyum lagi, melirik Xiaoyan yang ada di bawah, memutar lehernya dan terus tersenyum ragu-ragu pada Luo Lao. Meskipun dia memiliki niat di dalam hatinya, Luo Lao tidak tahu bahwa jika pria di depannya berada di masa jayanya, tidak mungkin dia sendirian untuk menjatuhkannya. Meski begitu, cukup sulit bagi Luo Lao untuk melakukannya, berurusan dengan dia. Monster kuno benar-benar menakutkan. Mereka ada hari ini, dan orang biasa benar-benar tak terkalahkan. Bahkan orang kuat dari generasi yang lebih tua harus berhati-hati. Kekuatan para pembudidaya di zaman kuno dapat dilihat. Mengaum. Raungan binatang seperti guntur menyebar ke segala arah, dan naga anggur hijau gelap mengeluarkan raungan binatang buas lainnya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terguncang, dan kecepatan yang sudah melaju ke depan melonjak seperti halilintar, melintas dalam sekejap. Kong membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelan Xiaoyan dalam satu tegukan. Fin Dragon saat ini hanya berjarak beberapa kaki dari Xiaoyan. Hanya perlu beberapa saat bagi Xiaoyan untuk menjadi makanan di mulut Fin Dragon. Setidaknya, jika Gu Yu tidak bergerak, aku akan takut endingnya begini. Melihat Xiaoyan semakin dekat di depannya, cahaya tajam tiba-tiba melintas di sepasang mata lengkeng hijau Zamrud Fujilong yang besar pada saat ini, menjadi semakin hati-hati, dan melihat Xiaoyan lagi, akan sulit untuk mengembalikannya. Saat berikutnya, mulutnya tertutup, dan tubuh Xiaoyan juga ditelan oleh naga anggur, ditemani oleh penguasa raksasa yang cantik itu. Ledakan. Suara gemuruh tiba-tiba menyebar, dan naga rotan yang baru saja menelan Xiaoyan, tetapi pada saat ini, seluruh kepala naga langsung memerah, dan gelombang nafas api panas terus menyebar darinya, sehingga ruang di sekitarnya tidak bisa tidak memutar dan mengguncang, lalu pecah dengan suara klik yang tajam. Minumlah. Penguasa kuno api abadi yang berbeda. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, teriakan yang agak serak keluar dari mulut Fujilong, dan segera, keran besar Fujilong terangkat ke atas tak terkendali, dan di antara alisnya, garis api yang terang dan tak tertandingi keluar dari mulut Fujilong. Dan pada saat yang sama garis api muncul, terdengar sedikit suara mendesis, dan saat berikutnya, garis api, yang hanya setebal rambut, dengan cepat menjadi lebih lebar, dan segala sesuatu di sekitarnya itu benar-benar terbakar, oleh suara mencibir sedikit, dan berubah menjadi ketiadaan. Sebentar lagi, naga anggur, yang agung beberapa saat yang lalu, tidak memiliki nafas, dan satu-satunya tubuh yang tersisa seperti tiang kayu, tak bernyawa. Kepala naga itu meleleh, dan Xiaoyan, yang ada di dalamnya, juga perlahan menunjukkan sosoknya.
Dia mengenakan baju besi yang indah, dan tampak sedikit terhalang pada saat ini. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat seperti kertas, dan di sepasang mata menyala yang indah, nyala api yang semula berkobar juga meredup. Pada saat ini, Xiao Yan memegang gagang penggaris dengan satu tangan, dan penggaris yang lebar dan berat itu berdiri miring di sisi kanan Xiao Yan dibandingkan dengan Xiao Yan. Api Lingtian di atasnya tidak berkurang sama sekali, bahkan dibandingkan dengan dia sebelumnya, aura yang meluap darinya menjadi lebih kuat. Api yang mengamuk berubah menjadi penghalang api yang naik bersama angin, menutupi satu ruang, dan di bawah tiupan angin kencang, itu tampak seperti spanduk api. Dengan jijik melirik tubuh naga seperti kayu mati di depannya, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi, perlahan mengangkat tangannya, dan perlahan mengayunkan penggaris raksasa bersama dengan gerakan Xiao Yan, menciptakan ruang hampa di kehampaan. Segera, dengan sentuhan lebar dan ringan, itu menyentuh tubuh naga seperti capung. Saat berikutnya, tubuh naga, yang selebar 10.000 zang, tiba-tiba berubah menjadi nyala api yang menyilaukan, seperti jalan raya, berdiri di atas tanah di depan Xiao Yan. Hei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 tahun, kamu telah menguasai api aneh dan penguasa kuno abadi ini sampai ke tingkat seperti itu. Sepertinya kamu telah mempersiapkan perjalananmu ke dunia lain ini. Suara guyu diam-diam terdengar dari hati Xiao Yan, dan kekaguman di dalamnya juga tidak terselubung. Jelas, langkah Xiao Yan hari ini memang di luar dugaannya. Mendengar kata-kata guyu, Xiao Yan juga tersenyum di dalam hatinya, tetapi dia tidak menjawab, dia sepenuhnya siap di depan yang tidak diketahui. Inilah yang diajarkan Kaisar Huntian kepadanya, lagi pula, semua hal yang tidak diketahui adalah yang paling berbahaya. Ketika dia sadar kembali, Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik bayangan hitam di atas langit, dan bertanya pada Guyu dengan napas yang sedikit berat di dalam hatinya. Tulang tua, pohon roh ini. Pohon roh ginseng ini tidak lagi berada di bawah kendali si kecil di atas. Hei, ada begitu banyak hal yang mengejutkan hari ini. Aku tidak bisa membayangkan bahwa akan ada pohon roh jahat kuno yang begitu kuat di sudut seperti itu. Kata-kata di mulutnya belum sepenuhnya diucapkan, tetapi Guyu telah mengungkapkan pertanyaan di hati Xiao Yan, dan ekspresi Xiao Yan berubah lagi ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk mendengar dari nada suara Guyu bahwa meskipun itu apakah dia juga cukup terkejut dengan apa yang disebut pohon kuno roh jahat ini. Tapi saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Guyu, 3 pohon kuno di kejauhan bergerak lagi. Naga anggur dihancurkan, dan 3 pohon kuno juga terpengaruh. Tetapi di bawah ini, lebih dari itu masih merupakan kemarahan pohon roh di bawah kendali aura hitam misterius. 3 pohon kuno saat ini, sudah memasuki keadaan mengamuk. Xiao Yan telah memasuki daftar yang harus mereka bunuh. Tubuh pohon yang kokoh bergetar tiba-tiba, tanah di bawah tiba-tiba runtuh, dan jurang selebar 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Saat berikutnya, di jurang, di bawah suara desisan, akar hijau tua yang lebat berubah menjadi ular anggur besar melawan angin. Terbungkus untaian cairan kental hitam yang aneh, seperti panah tajam umumnya, itu menembus kehampaan dalam sekejap, melintasi langit 10.000 mil, dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan kasar. Xiao Yan berbalik, melihat sekilas ular anggur yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya yang sedikit pulih tidak bisa menahan sentuhan kemarahan, ini benar-benar tak ada habisnya. Ada dengusan dingin dari hidungnya, dan penggaris besar di tangannya terayun di depannya tiba-tiba. Tubuh penguasa dengan kejam menyerempet paku pada baju besi api yang aneh, membuat suara gesekan yang menusuk, membuat ruang di sekitar Xiao Yan, badan tegang, hidup fluktuatif. Dan pada saat penguasa raksasa itu bergesekan dengan baju sirah itu, kobaran api juga langsung mengenai seluruh tubuh Xiao Yan, benar-benar mengubah Xiao Yan menjadi seorang pria yang terbakar. Minum. Dengan teriakan keras, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Pembuluh darah di telapak tangan yang memegang penggaris raksasa menonjol, semangat juang melonjak di tangan kirinya, dan dengan lambaian tangan besarnya, dia tiba-tiba meluncur melintasi tubuh penggaris, dan garis-garis misterius muncul di tubuh penggaris rune juga muncul sesuai. Api, melahap penguasa gelombang. Dengan raungan keras, sosok Xiao Yan tiba-tiba berbalik di tempat, dan penggaris raksasa di tangannya juga berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan runtuh lagi di bawah kaki ini. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan berhenti, dan semangat juang yang baru saja pulih di tubuhnya tiba-tiba menjadi kosong, dan dunia di depannya menjadi sedikit kabur. Benci, mengutuk dalam hati dengan enggan,
Xiaoyan menggigit ujung lidahnya di bawah rangsangan rasa sakit dari hati ke hati. Perasaan pusing di benak Xiaoyan akhirnya langsung terhapus. Terus-menerus memeras energi pertempuran di tubuhnya, bahkan jika dia setengah kaisar, dia masih tidak tahan. Mendongak, sudut mulut Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyum tipis. Di bawah kekuatan api yang mengerikan melahap penguasa gelombang, tidak peduli berapa banyak ular anggur yang ada, mereka masih langsung dimusnahkan olehnya. Kali ini, seharusnya berakhir. Xiaoyan menahan rasa kelelahan dan ketidakberdayaan yang menyebar di tubuhnya, dan memaksakan senyum yang tampak santai di wajahnya, berpikir dengan tawa kecil di dalam hatinya. Cimang yang ganas dan mendominasi menyapu ular anggur yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dalam sekejap, ular anggur yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang, dan di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari api aneh, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Ular anggur itu patah, tetapi kekuatan di atas Cimang tidak berkurang sama sekali, dan ia melesat ke jurang tak berujung di bawah, dan setelah ledakan keras, ia benar-benar sunyi. Jauh di atas langit, Luo Lao ingin berdiri melawan bayangan hitam, dan semua pemandangan di bawah ini diambil ke matanya, melihat Xiaoyan menghancurkan ular anggur yang tak berujung dengan satu kaki. Sebuah cibiran muncul di wajah lamanya, lalu memandang ke arah sosok hitam di depannya, mencibir dan berkata, "Tampaknya sebelum kebakaran aneh itu, kamu benar-benar bukan siapa-siapa, tapi hari ini, kamu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan dia." Dihadapkan dengan ejekan Luo Lao, bayangan hitam itu mencibir, menatap Luo Lao dengan sepasang mata kosong, lalu mengeluarkan seringai aneh, yang membuat kulit Luo Lao tak terkendali. "Luo Lao, selama ini, kamu telah hidup dengan sia-sia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya akan tinggal di sini tanpa bergerak? Atau, apakah menurutmu orang-orang itu dapat mengawasiku?" Begitu kata-kata Heimu keluar, kulit Luo Lao berubah seketika, matanya berubah tajam, dan dia melihat ke jurang yang tak berujung. Saat berikutnya, kulit Luo Lao akhirnya menjadi sangat berat. "Racun kematian. Tanpa diduga, kamu benar-benar menyempurnakan benda ini. Hehe, ini tidak disiapkan untukmu, tapi anak ini juga diberkati. Hari ini, biarkan dia mencicipinya dulu." Mendengar makna bermartabat dalam kata-kata Luo Lao, Heimu tersenyum puas, matanya menyapu ke arah Xiaoyan, dan seringai serak keluar perlahan. Pada saat yang sama, di jurang tak berujung yang baru saja kembali ke keheningan, ada semburan geraman rendah seperti ular dan binatang buas yang meringkik, dan Xiaoyan, yang berdiri di atas langit, baru saja mengendurkan tubuhnya, tiba-tiba menjadi tegang lagi, dan rasa krisis yang tak tertandingi juga muncul dari lubuk hatiku. Di bawah tatapan Xiaoyan, di jurang tak berujung, aliran cairan kental hitam seperti tinta terus menyembur keluar dari dasar jurang, dan kemudian di bawah tatapan Xiaoyan, memenuhi seluruh jurang. Dan ketika sungai aneh ini muncul, tanah di sekitarnya juga berubah menjadi warna gelap yang aneh, dan semua vitalitas menghilang pada saat ini, dan semua tumbuhan menghilang dalam sekejap, berubah menjadi tumpukan bubuk. Dalam cairan hitam pekat itu, sepertinya ada kekuatan penghancur yang mengerikan. Vitalitasnya hilang, tetapi kegelapan seperti tinta tiba-tiba berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar dengan cepat, tetapi kemanapun ia lewat, bahkan ruang kosong itu basah kuyup dan tak bernyawa. Hanya dalam beberapa napas waktu, lingkaran cahaya yang menakutkan telah menyebar ke depan ribuan pohon ginseng kuno, dan pada saat ini, aura bawaan dari kehidupan tertinggi pohon ginseng baru saja bergerak maju, berhenti, tetapi meskipun demikian, masih ada beberapa pohon ginseng yang diserbu olehnya, dan mereka terluka parah. Dan tepat ketika lingkaran cahaya gelap ingin terus menyerang, di tanah di luar ribuan pohon roh, penghalang energi pertarungan berwarna hijau zamrud tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Dan pada saat penghalang dendam muncul, di atas langit, Luo Lao dan Heimu juga mengalihkan pandangan mereka dalam sekejap. Luo Lao memandang penghalang Ling Tian, dan akhirnya menghela nafas lega di hatinya yang sedikit lelah, cahaya tajam di matanya memandang Heimu di depannya menjadi semakin tajam. Dan ketika Heimu melihat penghalang, ada juga kabut hitam yang berputar di wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas, dan ruang di sekitarnya bahkan lebih terpengaruh, tetapi pada akhirnya, Heimu masih mengeluarkan dengusan dingin. Tidak terlalu memperhatikannya, sebaliknya, dia menuangkan sebagian besar pikirannya ke Xiaoyan yang ada di bawah. Setiap kali dia melihat Xiaoyan, dia akan selalu merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ini,
Bahkan ketika dia menghadapi Luo Lao dan pemilik sebenarnya dari hutan ini, tidak pernah sekuat sekarang ini. Manusia ini memiliki jelas menjadi anomali. Adapun Xiao Yan, pada saat penghalang hijau Zamrud naik, dia menaruh semua perhatiannya pada monster di depannya saat ini. Baru saja, cairan kental yang tampak seperti sungai hitam diaduk dengan keras seperti badai, dan kemudian, bahkan di bawah tatapan serius Xiao Yan, itu menghantam langit dan berubah menjadi naga yang bukan ular atau naga, dari Warcraft. Monster ini terlihat seperti ular, tetapi memiliki tanduk di atas kepalanya, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Pada pupil hewan berbentuk belah ketupat, sinar cahaya hitam legam bergulung dengan warna merah tua, dan jejak haus darah menyebar bersamanya, membuat orang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan itu tanpa terlihat. Di atas tubuhnya yang seperti ular, ada filamen cairan kental hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar, seperti surai, menutupi tubuh di bawahnya. Namun pada bagian ekornya juga berbeda dengan ekor ular biasa, sekilas terlihat seperti ekor ikan, sedangkan ekor ikan yang lebar berayun lembut, badai luar angkasa yang dahsyat juga tersapu. Kekuatan ini begitu kuat, bahwa bahkan kaisar setengah bintang satu pun akan sulit ditolak untuk sesaat. Tapi apa yang membuat Xiao Yan merasa paling bermartabat adalah aura kematian yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Di bawah tekanan aura kematian yang begitu menakutkan, monster ini sepertinya telah melarikan diri dari neraka yang tak berujung. Wei Huo masih merasakan ketidakberdayaan jauh di lubuk hatinya, sehingga ia harus menghadapinya dengan segenap kekuatannya. Saat binatang iblis ini muncul, sepasang murid binatang berbentuk berlian telah mengunci tubuh Xiao Yan, dan cahaya redup merah itu langsung memblokir ruang di sekitar tubuh Xiao Yan, membuat tubuh Xiao Yan mereka semua tidak dapat bergerak. Merasakan perubahan di ruang sekitarnya, alis cemberut Xiao Yan bahkan lebih erat dipelintir menjadi bola, wajahnya yang serius tampak meneteskan air, dan tubuhnya yang kelelahan terasa semakin lelah. Perasaan pusing yang baru saja berlalu dalam benaknya mengalir seperti gelombang pada saat ini, membuat tubuh Xiao Yan, yang nyaris tidak berdiri di kehampaan, menjadi semakin genting pada saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa ruang di sekitarnya diblokir oleh monster itu, membuat Xiao Yan dipenjara dalam kehampaan, Xiao Yan mungkin telah menjadi cangkang manusia yang menembak langsung ke tanah. Dan kelemahan Xiao Yan juga menyebabkan binatang lintian raksasa itu mengeluarkan raungan binatang yang dalam dari mulutnya, dan mata binatang aneh yang menatap Xiao Yan juga menunjukkan penghinaan dan penghinaan yang sangat manusiawi. Sejauh menyangkut, Xiao Yan saat ini hanya pada akhir kekuatannya, asalkan mau, pukulan acak dapat langsung mengubahnya menjadi kehampaan. Dan saat ini, ia hanya ingin menghargai perjuangan terakhir Xiao Yan. Seolah-olah menyadari niat menggoda monster itu, di atas langit, tubuh hitam pekat Heimu berputar untuk beberapa saat, dan kemudian sebuah pikiran muncul, membuat binatang raksasa yang mengelilingi Xiao Yan tiba-tiba ada kejutan, dan jejak ketakutan muncul dari lubuk hati saya, dan kemudian saya tidak berani mengendur. Mulut penuh bau binatang itu tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya tebal tiba-tiba keluar dari mulutnya, meledak ke arah Xiao Yan. Sinar cahaya hitam pekat langsung menembus kekosongan, dan muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dengan napas kematian yang sangat menakutkan, itu meledak ke arah Xiao Yan. Sebelum dia mendekat, napas kematian yang mengerikan sudah sangat mendesak, membuat kulit pucat Xiao Yan langsung berubah pucat, seperti seorang pria dengan hanya satu napas tersisa. Orang sekarat umumnya. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam legam seperti tinta, dengan aura mengerikan yang hampir hancur, menerobos kehampaan dan jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.